Bab 1631 menggerebek segalanya. Sungguh menjijikkan. Di sisi lain, Zhang Han menceritakan kepada semua orang tentang situasi di sana. Meng Meng berkata dengan marah, bukankah mereka membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih? Wajar kalau pikiran orang berubah. Yue Wei menyentuh jenggotnya dan berkata, sekalipun dekat, itu bisa saja terjadi. Misalnya, Ning Chen dan yang lainnya mungkin sudah menjadi musuh Zhang Han saat itu. Yah, mereka tidak melakukannya, kan? Tanya Chen Chuan. Aku hanya membicarakan kemungkinan itu. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, jadi Ning Chen dan yang lainnya bisa dipercaya, dan itu juga terkait dengan kepribadian mereka. Yue Wei berkata, kedua saudara ini adalah contoh yang buruk. Melihat Zhang Han menutup matanya sejenak, Ziyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kabarmu di sana? Tidak apa-apa. Aku tidak bisa ditangkap untuk saat ini, tapi kalau aku ingin kabur, aku harus menghancurkan formasi besar sekte ini. Zhang Han sedikit mengernyit dan berkata, ada beberapa batu permata salju merah di gudang harta mereka. Aku akan pergi mengambilnya. Wus! Zhang Han melompat maju. Binatang raksasa berbaju besi emas muncul. Tak hanya pertahanannya yang kuat, ia juga memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Misalnya, ia bisa menggali lubang dan menyembunyikan auranya. Di bawah tatapan semua orang, binatang raksasa berbaju zirah emas terbang ke kejauhan dan terus menyusut. Itulah pertama kalinya binatang itu keluar. Kelak! Kelak! Ketika binatang raksasa berzirah emas tiba di pinggiran sekte sungai gunung, ia menggerogoti domain terikat di puncak gunung. Fluktuasi energi terjadi secara berkala. Hanya dalam 5 detik, sebuah celah muncul di penghalang tanpa disadari siapapun. Kemudian masuk ke dalam sekte. Binatang raksasa berbaju zirah emas bersembunyi di bawah tanah tanpa ada gerakan apapun, sehingga sulit bagi yang lain mendeteksinya. Sedangkan untuk dua duplikasi, tubuh Guntur terus terbang di udara. Berdasarkan pemahamannya tentang medan sekte, binatang raksasa berzirah emas terus menggali lubang dan bergerak maju. Diperlukan waktu setidaknya beberapa bulan untuk menemukan gudang harta karun itu dengan mencari di setiap lorong satu persatu. Bunuh dia! Bunuh dia! Di atas pohon, seorang kultivator pencari dao muda mengepalkan tinjunya dan berteriak penuh semangat, bunuh musuh. Biarkan dia melihat betapa kuatnya sekte sungai gunung. Aku hanya benci karena aku belum mencapai tahap kesengsaraan, kalau tidak, aku harus. Aduh! Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari tanah. Sosok setinggi lebih dari 10 meter membuka mulutnya dan menelan penggarap pencari dao di tahap puncak alam penguasaan. Sangat menjijikkan. Zhang Han merasa sangat jijik meskipun dia tidak memakan pria itu dan hanya menyerapnya ke ruang alternatif lain, mencerna dagingnya, dan memurnikan jiwanya. Rumah harta karun itu ada di sana, dijaga oleh seorang tetua di tingkat ke-7 tahap kesengsaraan. Zhang Han merenung sejenak. Dia menoleh ke kanan. Sebaiknya aku berhati-hati. Tubuh Guntur akan menarik daya tembaknya. Aku akan memancingnya keluar sebelum menyerbu rumah harta karun. Mendesis. Tubuh Guntur Zhang Han terus-menerus diserang, dan beberapa gerakan musuh memang dapat mengenainya. Bunuh dia. Formasi militer. Bentuk formasi militer dan bunuh musuh bersama-sama. Para tetua di atas memanggil sekelompok kultivator lain di tingkat kedua dan ketiga tahap kesengsaraan. Jumlah mereka lebih dari 800. Hanya dalam 1 detik, mereka membentuk formasi militer. Tetua pertama, Chen Tao, memerintahkan melalui teknik transmisi suara tertunjuk, mari kita fokus menjebaknya. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Jika dia langsung dipukuli sampai mati dan cincin luar angkasa miliknya meledak, semua harta karun itu akan hilang dalam kehampaan. Sial! Kenapa dia masih bisa bergerak? Chen Tao sangat marah. Dia jelas keracunan, tapi dia masih bisa bergerak bebas. Dia pantas disebut Han yang abadi. Kemampuannya luar biasa, saya terkesan. Tapi dia masih tidak punya kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Chen Tao merasa akan sangat merepotkan bagi musuhnya untuk mengembalikan harta spiritual tersebut. Namun, karena mereka telah berselisih, ia tidak punya pilihan selain membunuh pihak lain, meskipun ia tidak mendapatkan apa-apa. Jaring penutup surga. Hampir 1000 kultivator pada tahap kesengsaraan menampilkan kekuatan supernatural yang dahsyat. Jaring merah tebal menargetkan Zhang Han. Tampaknya menutupi langit dan bumi, dan sasarannya tidak dapat melarikan diri. Zhang Han berubah menjadi petir dan melarikan diri ke segala arah. Ketika jaring besar itu datang, ia langsung menerobos energi dan terbang keluar dari banyak lubang di jaring tersebut. Jaringan itu tidak mempan padanya sama sekali. Chen Tao melancarkan kekuatan supranatural yang pernah digunakan Zhang Han, yakni tangan pemetik bintang. Telapak tangan besar yang terdiri dari energi menamparkan Zhang Han. Energi yang terkandung di dalamnya sungguh menggemparkan bumi. Puff!
Tangan pemetik bintang menghantam tubuh guntur Zhang Han. Tangan pemetik bintang, dengan bantuan formasi militer, membuat tubuh guntur sedikit melambat. Jika itu adalah sosok Tao ekstrim kosmik, akan lebih sulit untuk melarikan diri. Bagaimanapun, tubuh guntur merupakan tubuh spiritual, makhluk yang melampaui dunia kultivasi. Meskipun baru saja mulai tumbuh, kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat keempat. Oleh karena itu, pengejaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai di Sekte Sungai Pegunungan. Bunuh dia. Kamu tidak bisa melarikan diri. 5 jam berlalu. Sialan, kenapa dia begitu sulit dihadapi? Tidak peduli seberapa keras orang-orang itu mencoba, mereka tidak dapat memukul Zhang Han, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemarilah. Seorang master abadi berteriak dengan marah, pencuri kecil, kau hanya berani melarikan diri di langit. Beranikah kau melawanku secara langsung? Sampah, kau bukan apa-apa. Seseorang mengumpat, kalau berani, lawan aku langsung. Jika kamu menang, kamu boleh pergi. Beranikah kau berhenti? Petik 2. Namun, bagaimanapun mereka mengumpat, itu tidak ada gunanya. Pada titik ini, kata-kata telah kehilangan efektivitasnya. Hidup adalah hal yang paling penting. Adapun Zhang Han, ada alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Ini dia. Tubuh guntur menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke aula di bawah. Aula belakang adalah tempat gudang harta karun berada. Setelah melarikan diri sekian lama, sekarang saatnya untuk membuat segalanya sedikit sulit bagimu. Zhang Han tersenyum tipis. Tubuh guntur mengambil bentuk manusia. Sudah kubilang, kau tidak bisa lari. Kechen Tao melambat dari kejauhan dan menggenggam tangannya di belakang punggung. Kau bukan lagi yang kuat seperti dulu, dan aku juga bukan lagi yang lemah seperti dulu. Sebaiknya kau jangan memaksaku bersikap kejam. Datanglah dengan patuh dan beritahu aku apa yang perlu ku ketahui. Lalu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kalau tidak, kau akan mati. Para master abadi lainnya dan master abadi berpangkat rendah dalam formasi militer semakin dekat. Hahaha. Kechene tertawa dan berkata, apakah kau akhirnya kehabisan tenaga? Teruslah berlari. Aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa berlari. Formasi sekte telah diaktifkan. Kau hanya seekor burung di dalam sangkar sekarang, dan kau akan mati hari ini. Hehe. Di mata publik, serta puluhan ribu pengikut sekte Gunung Sungai yang menyaksikan pertempuran di pegunungan di bawah, Zhang Han tiba-tiba tersenyum tipis. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata perlahan, kalian berdua benar-benar membuka mata. Aku tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Apa maksudmu? Kechene mengerutkan kening. Ia tidak ingin orang lain di sekte tahu alasan spesifiknya, jadi ia berkata sebelumnya, aku dengan baik hati membawamu kembali ke sekte. Aku melihatmu berbakat, jadi aku ingin melatihmu. Tapi aku tidak menyangka kau akan membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih dan mencoba mencuri harta kami, serta harta karun tingkat mendalam yang kudapatkan dari alam rahasia. Kau bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Dia membuat tuduhan balasan yang tidak berdasar dan terdengar tulus. Dia berhasil. Setidaknya, semua orang di Sekte Gunung dan Sungai percaya pada Kechene dan Kechen Tao. Apapun yang dikatakan Zhang Han, itu akan sia-sia. Namun, ia tak berniat mengungkapkan kebenarannya dengan lantang. Ia hanya mendesah penuh emosi. Saatnya bersenang-senang. Zhang Han menunjuk ke depan dengan tangan kanannya. Berdengung. Matanya berubah menjadi 2 petir. Thunder Willow. Tekan. Buaya petir. Laut guntur. Angin petir. Dia mengeluarkan keempat kekuatan supranaturalnya. Itu adalah teknik pengendalian guntur. Kechen Tao berkata dengan suara berat, pertahanan. Di depan, langit dalam radius 5 km dipenuhi petir. Thunder Willow yang besarnya tak tertandingi mencambuk ke segala arah. Buaya petir menyerang Kechen Tao dan membatasi gerakan lainnya. Laut guntur menyerang formasi pertempuran. Adapun angin petir, ia menyerang para penonton di pegunungan di bawah. Pertahanan. Kechene meraung dengan marah. Dia juga merasa cukup putus asa. Dia tidak menyangka kekuatan serangan Han yang immortal hampir setara dengan tahap kesengsaraan tingkat ke-6. Dia bahkan lebih kuat dariku. Untungnya, aku sudah berhati-hati di jalan. Kalau tidak, aku mungkin akan mati kalau aku membocorkan rahasiaku. Han yang immortal adalah pria tangguh yang telah menghancurkan 10 sekte super dan membantai banyak orang di tahap kesengsaraan. Awalnya mereka tidak menyadari angin petir di bawah. Ketika mereka mendeteksinya, Kechen Tao meraung marah, berhenti di situ. Angin petir, bagaikan angin sepoi-sepoi biasa, mencapai pegunungan di bawah. Tiba-tiba, kilatan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghujani.
Sebelum banyak orang sempat bereaksi, angin tiba di depan mereka. Kekuatan supranatural ini dapat membunuh sedikitnya ribuan pengikutnya. Akan tetapi, apakah benar-benar mustahil untuk mempertahankan diri darinya? Kechen Tao melihat ke arah aula gudang harta karun. Kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan menyerang murid biasa. Desahan pelan terdengar di seluruh area. Ahli tahap kesengsaraan tingkat ketujuh yang menjaga aula gudang harta karun telah muncul. Tuan Abadi Liangmu. Kechen Tao menangkupkan kedua tangannya. Master Abadi Liangmu dikenal sebagai master tahap kesengsaraan tingkat 7. Namun, sebenarnya, ia telah mencapai terobosan. Bahkan beberapa dekade yang lalu, ia telah mencapai tingkat ke-8 tahap kesengsaraan, tetapi ia belum pernah bergerak. Banyak murid sekte tidak mengetahuinya. Tetapi sebagai tetua pertama, Kechen Tao sangat jelas tentang hal ini. Teknik pengendalian petirmu adalah yang paling hebat yang pernah kulihat. Master Abadi Liangmu perlahan naik ke udara. Mengenakan jubah kain dan rambut putih, ia berkata dengan nada lemah, serahkan teknik pengendalian petir, dan aku bisa mengirimmu keluar dari planet Keriduo. Wus! Mata Kechen Tao berkedip-kedip karena enggan, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Kelompok yang lebih tua dari Sekte Sungai Gunung terdiri dari banyak pejabat tinggi, tetapi Balai Penegakan Hukum lebih unggul dari kelompok tersebut. Oleh karena itu, Kechen Tao, tetua pertama, tidak memiliki status yang terlalu tinggi. Ia setara dengan CEO perusahaan dengan sekelompok anggota dewan yang lebih tinggi darinya. Sekalipun kau dikirim, aku masih bisa memburumu. Kechen Tao mencibir dalam hatinya. Han yang immortal terlalu terkenal. Kechen Tao merasa bahwa Zhang Han akan menyetujui permintaan Master Abadi Liangmu, yang merupakan satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Akan tetapi, segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang diharapkan Kechen Tao. Celepuk. Binatang raksasa berzirah emas menerobos tanah di gudang harta karun. Lapisan pertahanannya tak berguna baginya. Matanya sangat cekatan, dan Zhang Han menyuntikkan banyak indera jiwanya ke dalamnya. Ada begitu banyak harta rohani. Binatang raksasa berbaju zirah emas itu berkedip. Aku akan menelannya. Munculnya gambar mulut raksasa. Banyak harta karun yang diserap ke dalam ruang alternatif. Itu adalah penyerbuan murni. Batu permata salju merah. Ada lebih dari 300 di antaranya, serta 26 batu permata salju merah tingkat ke-9. Hahaha, perjalanan ini tidak sia-sia. Zhang Han tidak menunjukkan sopan santun dan menyerbu gudang harta karun. Bab 1632 mengejar langit berbintang. Bagaimanapun, itu adalah sekte di dunia jurang bawah air. Meskipun sebagian harta karun berada di cincin luar angkasa milik para tetua atau pemimpin sekte, ada banyak harta karun bagus di brankas harta karun. Secara khusus, ada lebih dari 300 batu permata salju merah, yang menunjukkan kekuatan sekte tersebut. Saya sudah mendapatkan cukup banyak. Saatnya mundur. Binatang raksasa berbaju zirah emas itu berbalik, menggali tanah, dan segera menyelinap keluar. Pada saat ini, wajah Master Abadi Liangmu juga berubah, karena dia merasakan ada fluktuasi aneh di brankas harta karun. Dia mengingat kembali. Ketika dia melihat kas yang kosong, dia langsung tertegun. Siapa yang melakukan ini? Dia sangat marah. Dia berbalik dan keluar, menatap Zhang Han di langit. Apakah itu kamu? Apa maksudmu? Zhang Han tersenyum tipis. Kunci seluruh sekte. Penjahat ini berkolusi dengan orang lain untuk merampok gudang harta karun sekte. Tangkap dia. Begitu Master Abadi Liangmu selesai berbicara, dia bergerak dan bergegas ke Zhang Han. Ekspresi orang lain berubah total. Gudang harta karun telah dirampok. Ekspresi Kechen Tao muram. Dia benar-benar punya pembantu. Kechene mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak begitu. Hanya kita berdua sepanjang jalan, dan tidak ada orang lain yang mengikuti kita. Lagi pula, dia selalu bertindak sendiri. Mungkinkah ada mata-mata di sekte ini? Kechen Tao berkata kepada Kechene melalui teknik transmisi suara tertentu, tidak peduli siapapun itu, kita harus mengunci seluruh sekte dan menangkapnya. Pada titik ini, Kechen Tao bertekad untuk membunuh Zhang Han. Jika aku tidak membunuhnya, dengan pertumbuhannya yang mengerikan dan pengalaman sebelumnya, tidak akan sulit baginya untuk kembali ke tingkat ke-9 tahap kesengsaraan. Tapi bagaimana dengan kita berdua? Kita masih punya jalan panjang sebelum mencapai tingkat ke-9. Semakin kita berkultivasi, semakin sulit untuk mencapai terobosan dan semakin mengerikan kesengsaraan surgawi. Jika bukan situasi yang aman, siapa yang berani menjalani kesengsaraan surgawi? Turun. Master Abadi Liangmu mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan tingkat ke-8 tahap kesengsaraan terpancar sepenuhnya. Fluktuasi yang tak tertandingi mengerikannya menyebar bagai angin sepoi-sepoi. Sebelum jurusnya mengenai sasaran, kinya sudah menyebar.
Sebuah tangan awan besar dengan cepat mengembun dan menamparkan ke bawah dari samping. Kelak, kelak, kelak. Ruang itu tertutup rapat, dan tidak ada jalan keluar. Hanya pertarungan langsung yang bisa menghalangi gerakan ini. Bagi para kultivator pencari dao biasa, ini mungkin jalan buntu. Bagaimanapun juga, seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat 8 sangatlah tangguh. Namun, Zhang Han tidak akan terluka oleh banyak serangan dengan tubuh jiwanya. Tidak semudah itu membunuhku. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelum serangan itu mengenainya, mendesis. Seperti ikan loah yang cepat, ia berlari langsung ke tempat lain. Master Abadi Liang Mu sedikit terkejut. Kemudian, ia tersenyum tipis dan berkata, pantas saja kau berani datang ke Sekte Gunung dan Sungai. Kau memang punya beberapa keahlian. Tapi kau terus saja melarikan diri. Inilah yang bisa kau lakukan sebelum kau mati. Ledakan. Dalam sekejap, Master Abadi Liang Mu menyusul Zhang Han dengan kecepatan luar biasa, yang 20 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Kepung dan singkirkan orang ini. Kita harus menangkapnya. Kechen Tao meraung dengan marah. Para Master Abadi di sekitar bergegas mendekat. Dah. Master Abadi Liang Mu terus melancarkan serangannya dari belakang. Dia mencoba melihat gerakan macam apa yang bisa membuat sang penggarap pencari dao yang aneh itu berhenti. Akhirnya, dia menemukan jalan yang tepat. Giok penyegel luar angkasa. Energi yang mendalam menyelimuti langit dan bumi. Zhang Han merasa kecepatannya telah sangat dibatasi oleh metode abadi semacam ini, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam air. Untungnya, aku tidak terlalu jauh dari lapisan luar sekte. Mata Zhang Han sedikit menyipit. Dia membagi perhatiannya untuk mengendalikan tubuh guntur dan binatang raksasa berbaju besi emas secara bersamaan untuk melarikan diri dengan cepat ke satu arah. Secara bertahap, sekelompok penyerang muncul di depannya. Ledakan. Master Abadi Liang Mu sekali lagi mematahkan tubuh guntur Zhang Han dengan keterampilan mengendalikan pedangnya. Petir berkelebat dan berkumpul lagi. Aura tubuh guntur jauh lebih lemah. Semakin hal ini terjadi, semakin tertarik pula Master Abadi Liang Mu. Teknik pengendalian guntur ini sungguh kuat. Jangan bunuh dia. Tangkap dia. Master Abadi Liang Mu memberi perintah. Begitu dia mengatakan itu, Kechen Tao dan Kechene saling berpandangan dan tersenyum pahit dalam hati mereka. Mereka mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan banyak harta spiritual milik Han yang immortal. Kita sudah bekerja keras, tapi usaha kita sia-sia. Pada saat ini, mereka berdua memiliki pemikiran yang sama. Mereka berharap Zhang Han dapat melarikan diri dari wilayah sekte. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengejarnya untuk waktu yang lama. Master Abadi Liang Mu sangat kuat, tetapi ia tidak bisa terus-menerus mengejar Zhang Han. Ia masih sangat sibuk dengan urusan sekte. Dengan demikian, Kechen Tao dan Kechene memperlambat dan mengurangi frekuensi dan energi serangan mereka. Tapi bisakah dia benar-benar melarikan diri? Kemungkinannya kecil. Kechen Tao merasa sedikit marah. Tidak bisakah dia mengeluarkan harta roh itu lebih awal? Sebagai Han yang abadi, Dewa Uang Dewa Abadi, tidak bisakah dia lebih terus terang? Dia melampiaskan semua amarahnya pada Zhang Han. Begitu saja, pengejaran pun dimulai. Beberapa jam kemudian, aura Zhang Han 30% lebih lemah dari sebelumnya. Master Abadi Liang Mu ini sangat kuat. Dia hampir menghancurkan tubuh guntur beberapa kali. Aku telah kehilangan 30% energi sumberku. Untungnya, aku masih memiliki menara guntur. Jika bukan karena pengisian ulang energi sumber yang terus-menerus di menara guntur, Zhang Han pasti sudah kehilangan tubuh gunturnya sejak lama. Meskipun ia mampu kehilangannya, itu tidak perlu. Zhang Han dapat sepenuhnya memadatkan tubuh gunturnya menjadi tubuh aslinya. Akan tetapi, tubuh guntur juga menyimpan harta karun tingkat mendalam yang dapat mensimulasikan aura, serta puluhan batu permata salju merah. Selama dia bisa bertahan, Zhang Han akan bertahan. Akhirnya, apakah dia mencoba mendekati lapisan luar? Apakah formasi langit bumi adalah sesuatu yang bisa kau tembus? Master Abadi Liang Mu mencibir dari belakang. Kau terlalu meremehkan sekte gunung dan sungai kami. Begitu dia selesai berbicara. Sambil memegang token di tangannya, ia mengendalikan formasi langit bumi. Energi yang melonjak berubah menjadi sangkar dan menyerbu Zhang Han. Tepat pada saat ini ketika semua orang mengira Zhang Han akan ditangkap. Ketak. Di bawah tatapan semua orang, sebuah celah muncul di formasi langit bumi yang kokoh. Cahaya keemasan terlihat di sana. Cahaya itu berkedip-kedip lalu menghilang dari tanah. Mendesis. Tubuh guntur memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi sambaran petir, dan melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kechen Tao gembira dalam hatinya, tetapi raut wajahnya muram. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Tuan Abadi Liang Mu, aku akan memimpin dan mengejarnya.
Master abadi Liangmu mengerutkan kening, meliriknya, dan tidak kembali. Sebaliknya, ia memimpin dalam membuka formasi langit bumi dan mengamati lapisan petir di langit tak jauh dari sana. Dia secara pribadi memimpin tim untuk mengejar Zhang Han. Mata Chen Tao menjadi gelap. Tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata itu tengkorak seukuran telapak tangan. Itu bukan harta karun sihir alami, tetapi tengkorak seorang anggota klan langka, klan Mordosart. Ia dapat disempurnakan menjadi harta karun tertinggi sesuai dengan sifat dan kemampuannya yang unik. Mantra sumber jiwa. Chen Tao cukup mampu. Dengan bantuan harta karun tertinggi, ia mengucapkan mantra yang menargetkan jiwa. Gemerincing. Tiba-tiba, lapisan kabut merah menyelimuti tubuh petir Zhang Han, yang dengan cepat mendekati Zhang Han seolah-olah hendak menyegelnya. Zhang Han sedikit mengernyit. Kalau saja sosok Tao ekstrim kosmik ada di sini, dia pasti bisa mematahkan mantra semacam ini dengan mudah. Namun, tubuh Guntur tidak mudah menghadapi mantra tipe jiwa semacam ini. Ia tidak dapat melukai Thunder Body, tetapi ia dapat menemukannya. Koneksi jiwa. Zhang Han merenung sejenak. Melihat cahaya merah yang tercetak di lengannya, ia menyuntikkan separuh pikirannya ke dalam binatang raksasa bersirah emas. Benar saja, Chen Tao tercengang. Mengapa ada dua target jiwa? Mantra ini terkunci pada jiwa musuh. Zhang Han juga dapat mengendalikan jumlah indera jiwanya dalam duplikasinya untuk membingungkan musuh. Lupakan saja. Kalau mereka mengejarku, aku bisa membunuh mereka. Tanpa ragu, Zhang Han memfokuskan 80% pikirannya pada tubuh Guntur dan melarikan diri ke langit. Binatang raksasa bersirah emas kembali ke perahu Yue Wei, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, dan menghilang ke dalam pelukan Zhang Han. Zhang Han berkata, Sekte Gunung dan Sungai sedang memburuku. Mari kita tinggalkan planet Kriduo dulu dan ikuti ke samping. Jika kau menghilangkan tubuh petirmu, bukankah kau bisa langsung melarikan diri? Tanya Yue Wei. Itu tidak akan membantu. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kita butuh beberapa tahun untuk terbang kembali ke istana awan tertinggi. Kedua orang itu mungkin akan memburuku untuk waktu yang lama. Kalau sudah waktunya, mari kita cari kesempatan untuk membunuh mereka. Oke. Yue Wei berkata dengan penuh semangat, kita akan mencari kesempatan untuk menyingkirkan manusia tahap kesengsaraan tingkat 8 dan kemudian menyingkirkan dua orang yang menggigit tangan yang memberi mereka makan. Wus! Yue Wei mengendalikan perahu untuk terbang ke udara pada saat yang sama di kejauhan. Perahunya juga merupakan harta karun tingkat mendalam, yang lebih cepat dari tubuh Guntur milik Zhang Han. Hampir pada saat yang sama, mereka menyelam ke dasar laut, melewati laut dalam yang gelap, tiba di laut dangkal, dan keluar dari air. Master abadi Liangmu masih mengejar Zhang Han. Chen Tao dan Chen E mengikuti dari belakang, sementara tim Master abadi lainnya berada di belakang. Menurutmu kamu mau pergi kemana? Master abadi Liangmu sangat marah. Dia bisa merasakan bahwa Zhang Han baru berada di tahap kesengsaraan tingkat kelima, tetapi masih bisa lolos darinya. Jika berita itu sampai tersebar, itu akan merugikan guru abadi Liangmu. Yang terpenting, dia benar-benar ingin mempelajari teknik pengendalian petir yang luar biasa milik lawannya. Kalau saja Zhang Han tidak mengatakannya, tak seorang pun akan tahu bahwa dia tidak sedang mengendalikan Guntur, tetapi tubuh Gunturnya yang melakukan semua pekerjaan itu. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukan oleh Master abadi Liangmu. Jika dia menggunakan metode khusus, dia mungkin tidak bisa mempertahankan pihak lain. Dia harus menghabiskan beberapa harta spiritual tingkat 9. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Dia melihat pihak lain menerobos awan dan memasuki kehampaan alam semesta. Master abadi Liangmu berhenti dan mendesah pelan. Saya terkesan. Anda luar biasa. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Tuan abadi Liangmu, ayo kita lanjutkan pengejaran kita. Chen Tao berkata dengan marah, dia menipu kita, aku tidak bisa tinggal diam, kita harus membunuhnya. Kemungkinan untuk mengejarnya sangat kecil, tapi itu tergantung padamu. Master abadi Liangmu ragu sejenak dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun tetua pertama adalah bawahannya, ia masih memiliki martabat di sekte tersebut, jadi tidak masalah bagi Master abadi Liangmu jika ia bersedia mengejar Zhang Han. Chen Tao berkata kepada Zhang Han melalui teknik transmisi suara tertentu, kau tak bisa kabur, Han yang abadi, jangan coba-coba, mantraku bisa bertahan 10 tahun, dengan kondisimu saat ini, bisakah kau kabur selama 10 tahun? Apakah kamu takut, kata Zhang Han. Bagaimana mungkin aku takut, kata Chen Tao. Apa kau takut aku akan membunuhmu setelah kekuatanku pulih? Zhang Han berkata dengan nada datar, kalian berdua dulunya berkuasa, tapi kalian tetap bukan siapa-siapa. Setelah berkultivasi lebih dari 1000 tahun, kalian baru mencapai tingkat ke-7 tahap kesengsaraan, dan bakat kalian biasa saja.
Jika kalian berdua pergi sekarang, aku mungkin tidak akan repot-repot membunuh kalian tanpa melihat kalian lagi. Dia mengatakan kebenaran. Jika mereka melarikan diri, Zhang Han tidak akan berminat untuk berurusan dengan mereka. Namun, bagi Chen Tao, apa yang dikatakan Zhang Han menunjukkan bahwa dia pemalu. Bab 1633 Serangan. Kamu tidak bisa bertahan lama. Niat membunuh Chen Tao melonjak. Pada saat yang sama, Chen pergi ke kapal raja dengan lebih dari 20 master abadi. Mereka memasuki ruang sekunder dan muncul di kejauhan di depan Zhang Han. Mereka juga mulai menggunakan segala macam sarana ofensif atau segel di dalam pesawat ruang angkasa untuk menyerang. Seperti yang diduga, hal itu tidak memengaruhi Zhang Han sama sekali. Seperti yang diharapkan, dia luar biasa. Chen Tao mendesah dalam hatinya. Dia pantas disebut Han yang abadi. Kesenjangan kekuatan kita begitu besar, dan dia bahkan berhasil lolos dari Master Abadi Liangmu. Sekarang dia punya berbagai cara untuk menghadapi serangan kita. Namun, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tatapan Chen Tao dingin saat ia mengejar Zhang Han. Sesekali, ia melancarkan beberapa serangan. Pada saat yang sama, Zhang Han mengirimkan sebagian keinginannya ke tubuh aslinya. Zhang Han membuka matanya dan berkata, "Sekian dulu. Tubuh Guntur sedang melarikan diri keluar. Kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bukankah itu membuang-buang waktu?" Yue Wei berkata, "Kurasa aku harus membantai pesawat ruang angkasa Kecene. Dengan kekuatanku, Chen Tao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hati-hati. Tidak perlu terburu-buru," kata Zhang Han. Binatang raksasa bersirah emas telah mulai melahap batu permata salju merah. Efeknya sangat bagus. Tidak lama lagi akan mencapai terobosan. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. "Ayah, kamu harus berhati-hati," Meng Meng mengingatkannya. Zhang Han menyentuh kepala Meng Meng. Lalu ia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan berurusan dengan orang-orang tak dikenal di luar sana setelah terobosan. Tubuh Guntur saja sudah cukup bagi mereka untuk mengejar selama beberapa tahun. Aku yakin Paman Zhang akan mengalahkan mereka." Chen Chuan bersorak dari samping. Yue Wei meliriknya dan berkata, "Dibandingkan dengan fokus pada sorakan, kamu harus mempercepat kultivasimu." Chen Chuan mengangguk dengan jujur. Mereka sudah membicarakannya terakhir kali. Sekarang, Chen Changqing dan yang lainnya masih dalam perjalanan kembali ke Laut Bintang. Butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk bertemu kembali dengan kenalan lama mereka. Meskipun akan lama, jika mereka berlatih keras, puluhan tahun akan berlalu dengan cepat. Setelah Chen Chuan dewasa, Yue Wei bertanya apakah ia ingin menonjol. Jawabannya adalah ya. Maka, Yue Wei mengajarinya banyak hal tentang kultivasi secara langsung. Zhang Han telah mengajarkan metode kultivasi Chen Chuan, dan Yue Wei telah mengajarkannya cara berkultivasi. Chen Chuan cukup pekerja keras dan telah berkultivasi dengan tekun. Meng Meng dan Yue Xiaonao tidak terkecuali. Mereka tidak punya banyak hal untuk dilakukan di perahu Yue Wei, jadi mereka hanya bisa berkultivasi untuk menghilangkan kebosanan. Namun, Ziyan dan Lisa cukup malas. Mereka tidak ada melakukan apapun kecuali minum teh, mengobrol, atau menonton serial TV dengan perangkat elektronik. Adapun Zhang Han, ia sedang mengalami transformasi menjadi binatang raksasa berbaju zirah emas. Saya tidak menyangka efek batu permata salju merah begitu bagus. Bahkan Zhang Han sendiri sedikit terkejut. Batu permata salju merah mengandung energi elemental logam khusus. Setiap kali binatang raksasa berzirah emas menyerap dan mencerna suatu bagian, kekuatannya tidak akan meningkat banyak, tetapi energi yang dipancarkannya akan membuat ruang alternatifnya menjadi lebih besar. Batu permata salju merah tingkat 9 dapat memperluas ruang alternatif hingga ratusan meter. Integrasi energi semacam ini terlalu mengerikan. Selalu ada pepatah yang mengatakan, semakin cocok harta spiritual, semakin baik pula harta tersebut. Bukan soal levelnya. Jelas saja, batu permata salju merah merupakan salah satu harta karun tertinggi yang paling cocok untuk binatang raksasa berbaju zirah emas pada tahap pertumbuhan ini. Ada beberapa yang jauh lebih baik darinya, tetapi Zhang Han sudah sangat beruntung karena telah memperoleh ratusan batu permata salju merah. Ada 26 batu permata salju merah tingkat 9. Salah satunya panjangnya sekitar 500 meter. Setelah diserap, ruang alternatif akan menjadi sangat besar dengan perluasan 13.000 meter. Saya dapat melahap lebih banyak logam sekaligus, dan kecepatan penyerapannya akan lebih cepat. Sayangnya, jumlah yang bisa kuserap untuk setiap jenis harta terbatas. Aku mungkin tidak bisa menyerap lebih dari 10.000. Zhang Han menjadi tenang. Dia membiarkan binatang raksasa berbaju zirah emas mulai menyerapnya. Batu permata salju merah kedua masih sekitar 500 meter panjangnya. Batu ketiga,
keempat, dan ke-10 telah mencapai lebih dari 400 meter panjangnya. Efeknya menurun, dan itu tidak aneh. 20 permata tingkat 9 telah diserap. Namun binatang raksasa berbaju zirah emas itu masih lapar. Rasa lapar yang ditimbulkannya membuat Zhang Han sedikit tidak nyaman. Untungnya, gudang harta karun Sekte Sungai Gunung memiliki banyak logam tingkat 8 dan 9. Di ruang alternatif binatang raksasa berzirah emas, energinya melonjak. Selain batu permata salju merah, energinya mulai melahap logam yang ditempatkan tak jauh darinya. Gemerincing. Layaknya mesin panen yang memanen jerami di tanah, logam berubah menjadi ampas dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Energi agung mulai memenuhi binatang raksasa berbaju besi emas dan menghilangkan rasa laparnya. Binatang raksasa berzirah emas itu bersembunyi di balik kulit Zhang Han, membalikkan badan dengan nyaman, dan terus menyerap energi logam. Dari rasa lapar hingga kenyang, ia mulai mencerna logam tersebut. Setelah mencernanya, binatang raksasa berzirah emas itu tumbuh semakin besar dengan cepat. Lagi pula, dia dari dunia yang lebih tinggi. Kecepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada ini Tot. Zhang Han sendiri adalah binatang raksasa berbaju zirah emas, jadi dia telah mengalami banyak hal. Saya akan terus menyerap batu permata salju merah. Logamnya seharusnya cukup untuk dimakan 3 kali lagi. Setelah itu, aku akan mulai melahap logamnya di luar. Zhang Han merenung sejenak dan terus menyerap batu permata salju merah. Setelah menyerap yang tingkat ke-9, ia mulai menyerap yang tingkat ke-8. Selama periode ini, ia merasa lapar untuk kedua kalinya. Ruang alternatif itu beberapa kali lebih besar. Ketika perut binatang raksasa berzirah emas membesar, ia akan makan lebih banyak. Zhang Han mengira logam itu cukup untuk dimakannya 3 kali, tetapi dia menghabiskan lebih dari setengahnya sekaligus. Lain kali, aku mungkin harus keluar dan mencari lebih banyak logam setelah makan beberapa gigitan. Zhang Han tersenyum getir pada dirinya sendiri. Hal ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Biayanya akan sangat mahal. Setelah putaran penyerapan berikutnya, binatang raksasa berbaju zirah emas sudah mencapai tinggi 1000 meter. Ukurannya jauh lebih kecil daripada ini Tot, tetapi kemampuan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Aku tak bisa menahan rasa lapar. Di antara duplikasiku, kaulah yang paling merepotkan. Setiap kali kau lapar, kau akan membuat keributan. Zhang Han menarik napas ringan. Jika binatang raksasa berzirah emas memiliki kesadarannya sendiri, ia mungkin akan berkata dengan sedikit kesal, omong kosong. Tubuh iblis agung memiliki nutrisi dari planet, yang cukup untuk menyerap energi untuk mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-9. Sosok Tao ekstrim kosmik tidak kekurangan makanan. Tubuh abadi kemurnian ekstrim belum muncul. Tubuh guntur hanya bisa menelan guntur kesengsaraan. Aku tidak punya apa-apa. Mengapa aku tidak bisa makan logam? Kalau saja ia punya ide uniknya sendiri, Zhang Han mungkin akan ketakutan setengah mati. Baik duplikasi maupun tubuh asli adalah Zhang Han. Rasa lapar itu berasal dari lubuk jiwanya. Saatnya keluar dan berolahraga. Zhang Han berkata, ayo kembali ke kapal raja dan mencari logam. Jadi semua orang kembali ke kapal raja. Bip, bip, bip. Deteksi menunjukkan tidak ada planet utama di depan. Energi logam menyumbang 46%. Meskipun logamnya tidak berkualitas tinggi dan hanya setingkat harta roh tingkat ketiga, jumlahnya sangat banyak. Setelah menelan planet ini, binatang raksasa bersirah emas seharusnya bisa menerobos. Mata Zhang Han sedikit berbinar. Di bawah tatapan Meng Meng dan yang lainnya, binatang raksasa berbaju zirah emas setinggi 1000 meter itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghantam permukaan planet bagaikan bola, mengaduk-aduk debu. Jumlah logam di planet ini mulai menurun. Seluruh proses budidaya memakan waktu lebih dari setengah tahun. Tidak banyak lagi batu permata salju merah yang tersisa. Di dunia luar, aku benar-benar tidak pernah menyangka kau bisa melarikan diri selama lebih dari setengah tahun. Chen Tao menarik napas dalam-dalam. Dia mengumpat dalam hati. Aku lelah, tapi kamu tidak lelah sama sekali. Namun, ia menunjukkan kekaguman di wajahnya. Kau pantas disebut Han yang abadi. Aku terkesan. Tapi dengan cara ini, aku terpaksa membunuhmu. Jika kau tidak mati, aku dan saudaraku tidak akan pernah merasa damai. Benarkah begitu? Zhang Han merentangkan tangannya dan berkata, kamu bisa mencobanya. Tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika butuh 5 tahun atau 10 tahun, aku akan memburumu. Chen Tao mengeluarkan pil obat lain dan meminumnya, lalu mempercepat langkahnya dan mengejar Zhang Han. Kapal raja berputar-putar. Chen dan yang lainnya tampak putus asa. Sesekali mereka mengumpat. Kau hanya bisa kabur. Ayo lawan aku kalau bisa. Kau hanya semut bagi kami. Kalau kita bertarung langsung, aku akan memenggal kepalamu dalam 3 gerakan.
Mereka mengumpat dan melancarkan beberapa serangan sesekali. Karena tidak berhasil, orang-orang itu hanya menonton dari samping. Pengejaran berlangsung selama 2 hari. Mengapa dia berputar-putar saja? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia mempermainkan kita? Beberapa orang marah, dan serangan berikutnya pun dimulai. Pada saat ini, binatang raksasa berbaju zirah emas dengan cepat melahap energi mental. Auranya juga meningkat terus-menerus. Ketika mencapai titik kritis tertentu, berdengung. Telah mencapai tingkat kelima dari tahap kesengsaraan. Pada saat yang sama, di dalam pesawat ruang angkasa, energi sosok Tao ekstrim kosmik Zhang Han, tubuh iblis agung di dalam dirinya, dan bahkan tubuh guntur telah berubah. Mereka membuat terobosan pada saat yang sama. Sungguh perasaan yang kuat. Zhang Han yakin bahwa karena binatang raksasa berbaju zirah emas itu diselimuti sisik emas, Kechen Tao tidak akan mampu menghancurkan pertahanannya. Kemampuan bertahannya yang tangguhlah yang membuatnya berdiri di puncak dunia kultivasi. Saatnya untuk melakukan serangan balik. Binatang raksasa berzirah emas tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang besar berwarna emas pucat dan penuh spiritualitas. Wus! Pelahapannya telah berakhir. Binatang raksasa berbaju zirah emas itu terbang ke angkasa dan dengan mudah menerobos masuk ke ruang sekunder. Ketika tiba di pesawat ruang angkasa, ia telah berubah menjadi sosok kecil setinggi 1 meter. Sudah waktunya berolahraga, Tetua Yue. Binatang raksasa berbaju besi emas itu berbicara dalam bahasa manusia. Bahkan disebut Madu Ziyan. Ziyan menyeringai dan merasa sangat canggung. Tidak bisakah kau biarkan tubuh aslimu berbicara? Tubuh asli Zhang Han tersenyum canggung. Hehe, seru. Meng berlari ke arah binatang raksasa berzirah emas dan mengamatinya dari atas ke bawah. Kau bisa bicara sekarang, jangan melolong. Sudah agak besar, kata Zhang Han sambil tersenyum. Ayo kita ke ruang alternatif ini Tot. Meng menyimpan bejana raja. Setelah ini Tot muncul, Zhang Han, Ziyan, dan yang lainnya memasuki ruang alternatif. Ini Tot memandang binatang raksasa berbaju zirah emas di sebelahnya dan tenggelam dalam pikirannya. Apa benda ini? Sepertinya sangat kuat. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Binatang raksasa berbaju zirah emas membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa manusia. Si kecil terkejut. Matanya terbelalak lebar, dan wajahnya penuh kebingungan. Ini tidak dapat dipercaya. Ya ampun, itu juga binatang eksotis. Lihat saja dari samping. Yue Wei mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, kita akan pergi dan membunuh beberapa musuh. Sudah lama sekali, dan sekarang saatnya untuk bertindak. Ayo pergi. Binatang raksasa berbaju zirah emas, setinggi 1.500 meter, terbang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Yue Wei yang ada di sebelahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Nah, ini Tot punya ruang alternatif, begitu pula binatang raksasa berzirah emas, kan? Kenapa aku tidak tinggal di sana sebentar? Kau bisa terbang lebih cepat. Ruang alternatif apa? Tidak ada. Ruang alternatif dapat menampung orang. Akan tetapi, tempat itu dipenuhi dengan segala macam energi logam dan tidak cocok bagi manusia untuk tinggal di dalamnya. Masih ada perbedaan mendasar antara ruang alternatif milik binatang raksasa berzirah emas dan milik ini Tot. Ini Tot menggunakan ruang alternatifnya untuk menyimpan makanan. Binatang raksasa berzirah emas menggunakannya untuk melahap dan mencerna semua jenis logam. Itu pada dasarnya berbeda. Tentu saja, kalaupun memungkinkan, sebagai manusia, Zhang Han akan merasa tidak nyaman menunggangi duplikasi binatang eksotis. Bab 1634 Pertempuran. Kau tak bisa kabur, Han yang abadi. Segel jiwaku terkunci padamu, dan tak ada cara untuk menghancurkannya. Kechen Tao merasakan bahwa energi jiwa tubuh guntur Zhang Han agak tidak menentu. Dia mengira Zhang Han sedang merapal mantra untuk melawan segel jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Segel jiwanya adalah jurus yang telah dipelajarinya selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin jurus itu bisa dipatahkan semudah itu? Segel itu hanya akan bertahan sekitar 10 tahun, dan setelah masa berlakunya habis, segel itu akan hilang. Setelah segel itu dibubuhkan, mereka yang dicap tidak akan bisa melepaskannya. Setidaknya, dia merasa tidak ada cara untuk membatalkannya. Faktanya, ini hanyalah perasaan Zhang Han yang telah meninggalkan tubuh guntur dan beralih ke binatang raksasa berbaju zirah emas. Pada saat ini, tubuh gunturnya juga telah maju ke tingkat kelima tahap kesengsaraan. Sangat mudah bagi tubuh guntur sendirian untuk membunuh Kechene dan yang lainnya. Aku akan bertindak ketika duplikasi binatang raksasa berzirah emas dan Penatua Yue ada di sini. Zhang Han memiliki tatapan dingin di matanya. Setelah menghindari 2 gerakan mematikan, dia tiba-tiba menyesuaikan arahnya dan terbang ke arah Penatua Yue, yang akan menghemat banyak waktu. Pada saat yang sama,
tidak jauh dari area pengejaran, sebuah pesawat ruang angkasa hitam legam seukuran hiu tiba-tiba muncul. Di ruang kendali pusat pesawat ruang angkasa itu, terdapat sekitar selusin orang. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam. Tingginya 2,5 meter, sangat tegap, dan berlengan panjang. Seorang bawahan di sebelahnya menangkupkan tangannya dan berkata, "Kepala Balai, tempat ini tidak jauh dari distrik angin kian kita. Ini juga daerah tandus. Aku siap menjalani kesengsaraanku. Kali ini, aku akan memenuhi harapan kita dan menjadi ahli tahap kesengsaraan tingkat kelima. Oke. Senang bisa membuat terobosan secepat mungkin. Aku pernah menjadi kepala aula istana awan tertinggi di distrik angin kian." Nada bicara kepala aula agak emosional. Namanya adalah Jiang Lijia, seorang master tahap kesengsaraan tingkat 8. Istana awan tertinggi memiliki semua cabangnya di lingkaran luar Laut Bintang. Para master aula semuanya berada di tingkat ke-8 tahap kesengsaraan. Dimulai dari lingkaran dalam Laut Bintang, para master aula adalah master abadi tingkat ke-9. Adapun master istana awan tertinggi, ia berada di tahap puncak tingkat ke-9 dan berlokasi di area bintang gunung ke-7, di mana istana awan tertinggi merupakan salah satu kekuatan tingkat atas. Master istana, master abadi Waterhaven, memiliki pengaruh yang besar. Ia adalah tokoh penting di area itu. Kepala Balai. Orang lain tertawa dan berkata, "Kali ini kita akan pergi ke cabang R12 di lingkaran dalam Laut Bintang untuk bertemu." Kepala Balai Li sangat menghargai Anda. Saya rasa ketika Tuan Istana Li pergi ke tempat lain, Anda dapat mengambil alih cabang R12. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kepala Aula Jiang Lijia tampak tenang. Perkembangan cabang-cabang Istana Awan tertinggi sangat pesat. Kepala Aula Li mungkin akan pindah ke distrik baru. Meskipun beliau menghargai saya, jika saya tidak bisa menjadi kultivator tahap kesengsaraan tingkat 9, saya tidak bisa memasuki lingkaran dalam Laut Bintang. Beginilah aturannya. Hall Master, Anda telah berada di tingkat ke-8 selama lebih dari 1000 tahun, kata salah satu bawahannya. Kesengsaraan surgawi itu mengerikan. Tidak semudah itu untuk diatasi. Secerca ketakutan melintas di mata Jiang Lijia. Terakhir kali, ia hampir mati karena kesengsaraan surgawi tingkat ke-7, di mana ia berhasil menembus ke tingkat ke-8. Sekarang setelah dipikir-pikir, ia masih dihantui rasa takut. Setelah kesengsaraan itu, ia telah terbangun dari mimpinya berkali-kali. Mengerikan adalah sinonim dari kesengsaraan surgawi. Sejak zaman dahulu kala, banyak tokoh kuat telah gugur di bawah kesengsaraan surgawi. Sebelum menjalani kesengsaraan surgawi, kalian harus bersiap dengan baik. Kalian bisa keluar dan memulainya sekarang. Kepala Balai Jiang Lijia melambaikan tangannya pada bawahannya. Baik, Kepala Aula. Bawahan, yang telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, meninggalkan pesawat ruang angkasa dan mulai membuat persiapan. Dia mempersiapkan dirinya selama 3 jam. Momentumnya mencapai puncaknya. Awan kesusahan perlahan-lahan mengembun pada kecepatan yang sangat lambat. Faktanya, ketika banyak orang mengalami kesengsaraan, ada banyak situasi. Ada yang membutuhkan waktu 5 atau 8 hari untuk mengumpulkan awan kesengsaraan, sementara yang lain hanya membutuhkan beberapa detik. Apakah karena cuaca atau faktor lainnya? Itu selalu menjadi misteri di dunia kultivasi. Tak seorang pun tahu mengapa ada perbedaan, tetapi mereka semua tahu bahwa kekuatan awan kesengsaraan melambangkan kekuatan, bakat, dan kemampuan lain secara keseluruhan dari para pengambil kesengsaraan. Awan kesengsaraan berkumpul perlahan. Saya khawatir ini akan memakan waktu beberapa hari. Ia menunggu dalam diam. Beberapa hari terasa seperti sekejap mata. Mendesis. Sekelebat kilat menyambar awan kesusahan. Kesengsaraan surgawi tampaknya telah merasakan sesuatu. Karena itu, gemerincing. Awan kesengsaraan menyebar hingga puluhan mil lebarnya hanya dalam 2 detik. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Seolah-olah kiamat telah tiba. Petir menyambar, menerangi seluruh dunia ini. Bahkan pesawat ruang angkasa dalam jarak ratusan juta mil pun dapat merasakan fluktuasi mengerikan ini. Astaga! Awan kesengsaraan berkumpul begitu cepat. Tidak bagus. Ini aneh. Gemerincing. Bahkan jantung Hall Master Jiang Lijia berdebar kencang. Dia langsung berkata, "Mundur. Perintahkan pesawat ruang angkasa untuk mundur 100 mil. Wuss! Pesawat ruang angkasa itu segera berangkat. Adapun bawahan yang sedang mengalami kesengsaraan, ia tercengang dan bingung. Ia menatap pesawat ruang angkasa itu dengan panik. Kepala Balai, apa yang harus saya lakukan? Berjuang sekuat tenaga melawan guntur kesengsaraan, kata Master Aula melalui teknik transmisi suara tertunjuk dari jauh. Dia menjadi jauh lebih tenang. Tentu saja dia tenang karena dia bukan orang yang mengalami kesengsaraan itu. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Ketua Aula, sudah 2 jam. Kenapa petir kesengsaraan belum muncul?
Kenapa menyambar secara acak di awan kesengsaraan? Bukankah itu hanya gertakan? Bagaimana aku tahu? Nada bicara Jiang Lijia tidak terlalu ramah. Siapa di seluruh dunia kultivasi yang tahu tentang kesengsaraan surgawi? Namun, Zhang Han sangat jelas mengenai hal itu, karena dia merasakannya saat ini. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. 2 jam yang lalu, Zhang Han telah merasakan aura tersebut. Sekarang 2 jam telah berlalu. Zhang Han terkekeh dan berkata, ia menahan buntur kesengsaraan agar tidak menyambar, dan auranya meledak. Ia merayuku untuk pergi ke sana. Sepertinya kecerdasan awan kesengsaraan belum berkembang pesat. Ia mengira aku akan langsung pergi ke sana hanya karena kinerja biasa saja. Sungguh naif. Namun, Zhang Han memang berencana pergi ke sana. Sekarang dia sudah berada di tingkat kelima tahap kesengsaraan, tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapi awan kesengsaraan ini. Kebetulan tubuh gunturku sedang lapar. Zhang Han menghela napas lega, dan matanya sedikit berbinar. Dia tiba-tiba melihat ke arah Kechen Tao di belakang dan berkata, Kechen Tao, Kechene, aku telah memberimu kesempatan. Kechen Tao tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau menggertak, kau pikir aku takut padamu, dengar, dengan amarahmu, Han yang abadi, jika kau bisa, kau pasti sudah menyerang kami sejak lama, kenapa kau menunggu sampai sekarang? Kurasa kau sudah putus asa dan tidak bisa melanjutkan pelarianmu, serahkan harta karun luar angkasa dengan patuh, dan aku akan mengampunimu. Zhang Han tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu berani? Dengan kekuatanmu yang terbatas, beraninya kau bersikap sombong di depan kami. Kutukan Kechene datang dari kapal raja tak jauh dari sana. Han yang abadi. Bah, kau hanya orang biasa di mata kami. Jika kau berani berhenti, aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Kau, ledakan. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, seluruh kapal raja tiba-tiba terbakar. Itu hancur berkeping-keping. Suara Kechene juga terkubur dalam gelombang api. Pupil mata Kechen Tao mengecil. Chene. Dia menjerit. Mungkinkah Kechene sudah meninggal? Saudaraku, selamatkan aku. Teriakan Kechene datangnya dari dalam kapal raja. Berdengung. Secercah cahaya kemasan muncul dan menerangi segalanya. Bahkan api pun tak mampu menyembunyikan sifatnya yang mendominasi. Binatang raksasa bersirah emas muncul. Tanduknya bersinar dan berubah menjadi aliran cahaya yang siap membantai semua yang ada di sekitarnya. Baik pesawat ruang angkasa maupun master abadi lainnya dibantai oleh cahaya kemasan. Kekuatan dahsyat dari binatang raksasa bersirah emas mengguncang langit berbintang, dan ia menatap Kechen Tao dengan tatapan dingin. Wajah Kechen Tao menjadi gelap. Kechene dan master abadi lainnya di pesawat luar angkasa semuanya mati. Mereka kalah dalam satu gerakan. Kechen Tao merasa putus asa. Ada apa? Kechen Tao tahu banyak tentang binatang iblis kuno, tetapi dia belum pernah melihat benda yang begitu kemasan dan kuat. Ini tungganganmu. Kechen Tao menatap Zhang Han dengan kaget. Dia benar-benar terkejut. Kematian Kechene membuatnya sangat marah, tetapi ia harus menerima kenyataan. Namun, saat dia berbalik, dia tiba-tiba merasa terkejut dan senang. Binatang eksotis raksasa ini pastilah binatang suci di antara binatang iblis kuno. Ia baru berada di tingkat kelima tahap kesengsaraan, jadi ia punya peluang bagus untuk menjinakkannya. Kechen Tao langsung menyerbu tubuh guntur Zhang Han. Setelah terbang selama 3 detik, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia melihat seorang lelaki tua dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya muncul di samping binatang raksasa berbaju zirah emas. Seorang pembantu. Apakah dia berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-9? Kechen Tao menjadi waspada. Zhang Han berkata kepada Yue Wei melalui teknik transmisi suara tertunjuk, Penatua Yue, seseorang di dekat sini sedang mengalami kesengsaraan. Aku akan menyerap petir kesengsaraan terlebih dahulu. Tubuh petirku agak lelah. Biarkan binatang raksasa bersirah emas bermain dengannya. Setelah melahap petir kesengsaraan, kita akan kembali dan membunuhnya. Yue Wei mengangguk dan berkata, oke. Awalnya, ia ingin berpura-pura tak terduga. Namun, saat ini, ia khawatir Kechen Tao akan melarikan diri, jadi Yue Wei menunjukkan auranya dan berkata, bajingan mana yang berani mengejar juniorku. Kechen Tao tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, kau hanya seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat 6. Beraninya kau berpura-pura menjadi senior di depanku. Haha, aku nggak mau main sama kamu sekarang. Ayo pergi. Yue Wei mengeluarkan perahu kecil dan melambaikan tangan kepada Zhang Han. Kemudian, ia berkata kepada binatang raksasa bersirah emas di sebelahnya, binatang kecil, pergi dan bunuh musuh. Zhang Han terdiam. Zhang Han bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, ia tiba di hadapan Yue Wei, dan mereka berdua naik ke perahu kecil. Kechen Tao juga punya pemikirannya sendiri. Zhang Han memiliki segel jiwa,
jadi Kecen Tao masih bisa mengejarnya. Jika mereka pergi, bukankah binatang iblis kuno emas itu akan menjadi milikku? Jika aku bisa mendapatkan binatang eksotis seperti itu, kemampuan tempurku akan meningkat pesat. Setidaknya, ia bisa langsung membunuh seorang kultivator di alam yang sama dengannya. Memikirkan Kecen Tao merasa sedikit tertekan. Selain sakit hatinya, dia hanya bisa menemukan cara untuk membuat dirinya lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak. Ledakan. Kecen Tao melancarkan 3 serangan berlebihan. Dia menyaksikan lawannya berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Kecen Tao menyeringai dalam hatinya. Bab 1635 Garang. Kecen Tao menatap binatang raksasa berbaju zirah emas. Adapun binatang raksasa berbaju zirah emas, ia berkedip, matanya penuh dengan penghinaan. Mulai sekarang, kau akan menjadi tungganganku. Suara Kecen Tao terdengar acuh tak acuh. Ia mengeluarkan sebatang tongkat, takut ia akan secara tidak sengaja membunuh binatang eksotis itu dengan pedangnya. Dia tampaknya melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Tongkat itu hancur. Binatang raksasa berbaju zirah emas mengangkat cakarnya untuk melawan. Itu adalah gerakan yang sangat biasa, yakni hanya mengayunkan cakarnya. Ketak. Tongkat itu menjadi lebih dari 100 meter panjangnya dan langsung patah oleh serangan cakar. Tongkat gunung hitamku. Itu harta spiritual tingkat 8. Bagaimana mungkin bisa hancur hanya dengan cakaran? Binatang raksasa berzirah emas berkedip. Zhang Han hampir mengejek Kecen Tao. Aku akan membunuhnya saat harta karunnya habis. Namun Zhang Han tidak bermaksud melakukan hal itu. Sungguh tercela jika membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Perbuatan Kecen Tao membuat Zhang Han muak. Ia tidak berniat membiarkannya hidup terlalu lama. Seorang pria yang baru mencapai tingkat ke-7 saja sudah sangat sombong. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia benar-benar lupa bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya, kata Zhang Han sinis di perahu kecil. Penatua Yue, kau seharusnya bisa membunuhnya dengan kekuatan tingkat ke-6. Apa maksudmu dengan seharusnya? Tentu saja aku bisa, kan? Yue Wei berkata dengan nada kesal, kau baru di tingkat ke-5 tahap kesengsaraan, tapi kau sudah bisa melawannya. Tidak bisakah aku, seorang kultivator tingkat 6, membunuhnya? Tidak ada bandingannya. Zhang Han merasa tidak berdaya. Mereka semua adalah makhluk yang sangat menakutkan. Tahap kesengsaraan hanyalah permulaan. Zhang Han sedang berkembang sekarang. Ketika ia mencapai tahap dewasa, ia akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia kultivasi. Yue Wei mendengus dan berkata, wah, kamu memang berbakat dan sangat disayangi Tuan. Semua ini berkat Meng Meng. Itu benar, kata Zhang Han sambil tersenyum. Aku merasakan kesengsaraan surgawi. Yue Wei menatap ke depan dan samar-samar melihat secercah cahaya. Itu adalah tempat seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Zhang Han berkata, dia sengaja merayu kita. Satu awan. Yue Wei tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayo kita pergi dan melahap guntur kesengsaraan. Awan satu muncul. Mereka berdua masuk dan segera mendekati awan kesengsaraan. Awan kesengsaraan itu sangat kesal. Awan itu benar-benar bisa menghalangi aura yang kurasakan. Sialan, bagaimana mungkin ada harta karun menjijikkan seperti itu? Ia menunggu kesempatan. Guntur kesengsaraan bergemuruh. Sudah 5 jam berlalu, dan guntur kesengsaraan belum juga turun. Apa ini cuma gertakan? Banyak bawahannya yang benar-benar sedikit gembira saat mereka melihat sambaran petir kesengsaraan yang mengguncang bumi jatuh dari awan kesengsaraan. Guntur kesengsaraan akhirnya turun. Dia memulai kesengsaraannya. Tunggu, mengapa guntur kesengsaraan ini seperti guntur yang muncul ketika seseorang menerobos ke tingkat ke-6 dari tingkat ke-5? Sial, dia dalam bahaya. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam guntur kesengsaraan, semua orang yang hadir, termasuk Jiang Lijia, Master Aula tingkat 8, tampak ketakutan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Hei, kenapa guntur kesengsaraan berhenti ketika sudah setengah jalan? Di bawah pengawasan semua orang, awan-awan kesengsaraan turun hingga setengahnya dan menghilang langsung ke dalam kehampaan. Tak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Apa yang tidak diketahui orang banyak adalah bahwa kesengsaraan surgawi cukup kesal saat ini. Sialan, bagaimana pencuri guntur ini menjadi lebih kuat? Kesengsaraan surgawi sungguh dahsyat. Dari awal hingga akhir, ia telah mencoba berbagai cara untuk membunuh pencuri guntur, tetapi sia-sia. Berani-beraninya dia melawanku dan lolos dari guntur kesengsaraan. Ini sungguh menjijikkan. Haha, menyenangkan sekali kalau kamu mudah tersinggung dan tidak berdaya. Zhang Han dan Yue Wei merasa luar biasa. Zhang Han telah melarikan diri begitu lama, dan tubuh gunturnya kosong. Dia membutuhkan banyak guntur kesengsaraan.
Pada saat yang sama, 10 sambaran petir kesengsaraan bergemuruh turun. Zhang Han menyerap semuanya. Melihat ini, Yue Wei merasa semakin puas. Ia bertepuk tangan dan memuji, bravo. Maka, ia melangkah maju dengan angkuh, membuka celah di awan satu. Aura mereka sepenuhnya terekspos di hadapan awan-awan kesengsaraan. Awan-awan kesengsaraan bergemuruh hebat. Mereka meletus dengan amarah. Pada saat yang sama, 100 sambaran petir kesengsaraan turun. Desir, desir, desir. Semuanya diserap oleh tubuh guntur Zhang Han. Aura yang bahkan lebih kuat yang mengandung jejak guntur kesengsaraan kualitatif turun dengan tenang. Kesengsaraan surgawi telah menjadi lebih cerdas. Ia menyembunyikan aura kualitatifnya. Ia tampak biasa saja di permukaan, tetapi ia memiliki jurus mematikan dalam kegelapan. Namun dalam menghadapi Thunder Body tingkat kelima, itu tidak berhasil. Akibatnya, Hall Master Jiang Lijia dan para penonton lainnya, termasuk penerima cobaan, semuanya sangat ketakutan di bawah awan cobaan. Waspada! Ada fluktuasi pertempuran 300 mil jauhnya pada koordinat pukul 23.22 di barat laut. Sebuah rudal penyelidik terbang keluar. 1 menit kemudian, pemandangan itu berhasil ditangkap. Hall Master Jiang Lijia dan yang lainnya tidak peduli dengan pertempuran apapun. Laut bintang begitu luas sehingga pertempuran terus terjadi. Tidak ada yang aneh tentang itu. Tapi pada saat ini, bawahan di sebelahnya berteriak ngeri, seolah-olah dia ketakutan. Jiang Lijia mengerutkan kening. Mengapa bawahannya bersikap seolah-olah dia belum pernah melihat dunia? Puff! Dia melihat momentum agung dari binatang raksasa berbaju zirah emas. Ya Tuhan, binatang iblis kuno macam apa ini? Ini jelas merupakan binatang iblis kuno tingkat tinggi. Pria itu benar-benar melawan binatang eksotis. Jiang Lijia segera memberi instruksi pada sistem, cepat dan analisis informasinya. Sistem cerdas berkata, mulailah menganalisis intensitas serangan. Analisis selesai. Kultivator pencari dao dari klan manusia berada di tahap awal tahap kesengsaraan tingkat ke-7. Binatang eksotis yang tidak dikenal berada di tahap awal tahap kesengsaraan tingkat ke-6 dan memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Binatang raksasa berzirah emas baru saja mencapai tingkat ke-5. Ia dapat dengan mudah dideteksi oleh sistem pesawat ruang angkasa sebagai binatang tingkat ke-6. Ia dilahirkan untuk melawan mereka yang berada di atas levelnya. Itulah bakatnya. Mendesis. Jiang Lijia tersentak. Di Laut Bintang, binatang iblis kuno, bahkan mayatnya pun, nilainya sangat tinggi. Apalagi binatang iblis kuno yang masih di bawah umur. Nilai binatang iblis kuno semacam ini terlalu tinggi. Jiang Lijia segera tenang. Setelah merenung sejenak, ia berkata, kunci target dan jangan bergerak untuk sementara waktu. Mari kita lihat apa yang mereka rencanakan. Seekor binatang iblis kuno di bawah umur telah datang ke lingkar luar Laut Bintang. Auranya kuat. Jika itu tunggangan orang penting dan kita gegabah ke sana, kita akan berada dalam masalah. Tapi ada yang menyerangnya. Lagi pula, ada celah wilayah di antara mereka. Kalau sampai direbut, kau tak akan bisa mendapatkannya, Hall Master, kata salah satu bawahannya. Jangan terburu-buru, kata Jiang Lijia dengan suara rendah, kita lihat saja nanti. Kita ke sana setelah dia menyelesaikan kesengsaraannya. Cara pemimpin cabang ini dalam menjalankan tugasnya masih harus konsisten. Menjadi pemimpin cabang tidaklah mudah. Di masa depan, ketika ia berhasil mencapai tingkat ke-9 tahap kesengsaraan, ia akan mampu menjadi pemimpin cabang di lingkaran dalam. Hidupnya akan bebas dan indah, dan ia akan menjadi seperti tiran lokal. Semua orang kembali fokus pada awan kesengsaraan. Mengapa ada yang salah dengan kesengsaraan surgawi? Jika bukan tentang kesengsaraan surgawi, maka mungkin ada formasi kosmos yang tersembunyi di area ini. Mereka mulai menganalisis situasinya. Tak seorang pun yang menyangka bahwa seseorang telah diam-diam menelan guntur kesengsaraan. Ledakan. Totalnya ada beberapa ratus petir kesengsaraan yang menyambar tanpa henti. Kesengsaraan surgawi menyerah. Ia tidak sabar untuk menebas pengambil kesengsaraan di bawahnya hingga mati, tetapi energi awan kesengsaraan telah habis. Aku akan pergi. Awan kesusahan menghilang dalam 1 detik. Si penerima kesengsaraan menjadi bingung. Akan tetapi, karena merasakan beberapa aturan dari domain besar, ia maju ke tingkat ke-5 dari tahap kesengsaraan dengan cara yang sangat biasa. Aku merasa hebat. Ayo pergi. Yue Wei pun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo kita bunuh ke Chen Tao. Seseorang di sini mungkin memperhatikan pertempuran di pihak kita. Jika mereka melihat binatang raksasa bersirah emas, itu mungkin akan membuat kita semakin kesulitan. Tidak masalah. Seharusnya tidak ada yang tahu, tapi itu akan menarik banyak perhatian, kata Zhang Han dengan tenang. Mereka berdua naik perahu kecil dan terbang cepat ke medan perang. Pada saat ini, pengambil kesengsaraan kembali ke kapal raja.
Aku juga ingin melalui kesengsaraanku di sini, tapi sayangnya, aku masih belum mencapai standar tahap kesengsaraan. Untungnya, ia tidak bisa menanggung kesengsaraannya. Kalau tidak, ia akan sangat menderita di bawah murka kesengsaraan surgawi. Kepala Ola Jiang Lijia berkata, mari kita ke sana dan melihat apa yang terjadi. Kapal raja itu menembus kehampaan dan berlayar dengan cepat. Tentu saja, mereka adalah Yue Wei dan Zhang Han. Selain jurus-jurus tersebut, Zhang Han membuat kekuatan supranatural baru. Pedang petir raksasa itu dipenuhi aura tajam. Chen Tao sangat marah. Mengikat langit dan bumi. Jenggot putih Yue Wei berkibar saat ia mengeluarkan kekuatan supernatural dan kemudian mulai menunjukkan kartu asnya. Mantra roh bela diri. 3000 air lemah. Zhang Han memamerkan kekuatan supranaturalnya satu persatu dengan tubuh guntur dan binatang raksasa bersirah emas. Intensitas serangannya sungguh dahsyat. Di dalam kapal raja, kepala Balai Jiang Lijia sedikit mengernyit dan berkata, orang tua itu baru saja mencapai tingkat ke-7 tahap kesengsaraan dan akan segera mati. Dengan serangan sekuat itu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Sesuai dengan dugaannya. Di tengah kutukan itu, Chen Tao tidak dapat melarikan diri, jadi dia dengan tegas memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Energinya menggetarkan bumi. Ia mekar bagai sinar matahari, menerangi segala arah. Mungkin, tidak akan lama lagi sebelum orang bisa melihat bintik-bintik cahaya bintang di langit di planet-planet terdekat. Yue Wei tertawa dan berkata, ini pertarungan yang sebenarnya. Hanya saja dia tidak tahu banyak kekuatan supernatural dan ilmu gaib. Kalau tidak, kita pasti sudah bertarung dengan baik. Bab 1636 Utusan Bintang 6. Zhang Han berbalik dan melihat ke kejauhan. Pesawat ruang angkasa Jiang Lijia sedang menuju ke sini dengan cepat. Pesawat ruang angkasa itu tidak dapat mendeteksi ini Tot sama sekali. Ia bagaikan binatang raksasa berbaju zirah emas. Lupakan saja. Ayo kembali ke distrik angin Qian. Jiang Lijia awalnya tidak terlalu memikirkannya. Ketika melihat pihak lain pergi, ia merasa sedikit kasihan, tetapi tidak merasa terganggu. Ia pun menerobos masuk ke ruang sekunder dan kembali ke distrik Yanfeng. Zhang Han kembali ke ruang alternatif ini Tot. Ayah, tetua Yue, kalian hebat. Meng Meng berkata dengan kagum, kau membunuh pihak lain sekaligus. Chen Tao baru saja memasuki tingkat ke-7. Terlihat bahwa dia jarang keluar untuk menimba pengalaman, jadi fondasinya belum cukup kuat. Kemampuan tempur kultivator pencari dao jenis ini jauh lebih lemah daripada kultivator pencari dao biasa, kata Zhang Han. Lalu kenapa kau tidak bisa mengalahkannya sebelumnya, tanya Meng Meng penasaran. Aku baru saja melewati tahap kesengsaraan tingkat keempat. Aku 3 tingkat lebih rendah darinya. Zhang Han menganggapnya lucu dan berkata, di tahap kesengsaraan, bahkan 1 tingkat saja sudah merupakan perbedaan yang besar, apalagi 3. Terlebih lagi, tubuh guntur, sosok iblis agung, dan binatang raksasa bersirah emas semuanya lahir belum lama ini. Mereka setara dengan anak berusia 5 atau 6 tahun. Mereka masih dalam masa pertumbuhan, dan kemampuan tempur mereka belum terbentuk. Ketika Master Abadi Lingki kembali, aku akan menghajarnya dan membawa orang-orangku pergi. Zhang Han tersenyum tipis. Kemampuannya yang paling mengerikan adalah tingkat pertumbuhan setiap duplikasi. Dia sudah keluar dari dunia kultivasi. Wajar baginya untuk berkultivasi dengan cara yang berlebihan. Yue Wei menghela napas haru dan berkata, sekarang aku baru di tahap kesengsaraan tingkat 6, dan aku hanya bisa melawan orang biasa di tahap kesengsaraan tingkat 7. Zhang Han baru di tingkat 5, tapi dia sudah bisa melawan orang di tahap kesengsaraan tingkat 7. Sayang sekali. Kemampuan bertarungnya bisa menandingiku. Kamu harus lebih giat berlatih, kata Yue Xiaonao santai. Jangan terlalu jauh tertinggal dari Paman Zhang. Ya, aku harus berlatih lebih giat. Yue Wei mengangguk. Dalam beberapa dekade ke depan, aku juga akan mempercepat kultivasiku dan berusaha mencapai tingkat ke-8 tahap kesengsaraan. Lagi pula, aku tidak akan kekurangan harta roh selama aku mengikutinya. Sebagai pengurus rumah tangga tanah surgawi, dia memiliki banyak sumber daya dan bakat tinggi. Ayo kita kembali ke istana awan tertinggi di distrik angin Qian dulu. Setelah diakui sebagai utusan bintang 1, aku bisa melakukan banyak tugas. Kita bisa pergi ke beberapa negeri logam atau negeri harta karun. Selain itu, kita akan punya waktu untuk berjalan-jalan di beberapa tempat menarik. Begitu dia mengatakan itu, Ziyan dan Lisa tertawa. Lisa berkata, kami tak sabar untuk pergi berbelanja. Zhang Han tertawa. Mereka naik kapal raja, memasuki ruang angkasa sekunder, tiba di planet penembakan luar angkasa terdekat, dan mulai kembali. Kemudian mereka tiba di planet tempat istana distrik angin Qian berada. Istana masih ramai dengan orang-orang. Istana awan tertinggi sungguh kuat.
Sekte ini bukan salah satu sekte super di Laut Bintang, tetapi merupakan kekuatan kelas 1. Cabangnya tersebar di seluruh wilayah. Banyak sekte super yang tidak dapat menandinginya dalam hal jumlah cabang. Halo, saya sudah menyelesaikan tugasnya. Zhang Han mengeluarkan 3 batu permata salju merah tingkat ke-7 dan mengakhiri tugasnya. Dia telah melayani banyak orang seperti ini. Beberapa di antara mereka bahkan merupakan ahli tahap kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Zhang Han yang di depannya hanyalah seorang utusan bintang 1, dan dia sama sekali tidak bisa menarik perhatiannya. Namun, sebuah suara agung muncul di benaknya. Datanglah ke kantor. Itu perintah dari atasannya. Kemudian, dia berdiri dan pergi tanpa melihat Zhang Han. Beberapa orang di barisan belakang Zhang Han mengeluh dan menunggu dalam diam. Tak masalah jika mereka menunggu lama. Mereka hanya akan bosan. Ia masuk ke kantor dan melihat orang di dalamnya. Pupil mata wanita itu mengecil, dan ia buru-buru memberi hormat. Salam, Kepala Aula. Pada saat ini, Kepala Aula, Jiang Lijia, sedang tersenyum. Kepala Balai memberi perintah. Dia menebak tujuan orang itu datang ke sini. Orang itu sepertinya ingin mendapatkan informasi. Tapi itu tidak masalah. Jika pihak lain ingin mengambil tugas bintang 1 terlalu mudah bagi mereka. Namun, tugas bintang 6 akan memakan waktu sekitar 100 tahun. Dia ingin mereka tinggal di sini lebih lama. Ketika wanita itu kembali, cara dia memandang Zhang Han berubah. Ia tersenyum manis dan berkata, "Kau adalah utusan ke-10 miliar dari Istana Bintang ke-311 kami di Istana Awan Tertinggi. Kau setidaknya berada di tahap kesengsaraan tingkat ke-4, jadi kaulah utusan yang beruntung. Sesuai aturan istana kami, kau akan dipromosikan menjadi utusan bintang 6. Selamat." Zhang Han mengangkat alisnya sedikit, tampak sedikit terkejut. Tentu saja, dia tidak tahu arti sebenarnya, tapi ini hal yang baik. Sebagai utusan bintang 6, dia bisa membaca banyak informasi tentang tugas. Dia bisa memilih tugas dengan santai. Dia bisa menjelajahi banyak alam rahasia dan planet logam di sepanjang jalan. Dia tidak berniat menyelesaikan tugas. Dia ingin melahap logam dan tanah harta karun untuk meningkatkan kekuatannya. Makhluk hidup tumbuh paling cepat saat mereka masih muda. Duplikasinya terlalu mudah. Sekarang setelah ia mencapai tingkat ke-5, Zhang Han merasa bahwa ia dapat dengan cepat maju ke tingkat ke-7 atau bahkan tingkat ke-8. Ia memutuskan untuk berkultivasi dengan cepat sebelum Master Abadi Linki kembali puluhan tahun kemudian. Jika aku mencapai tingkat ke-7, tubuh abadi kemurnian ekstrim akan muncul. Saat itu, aku akan memiliki 5 tubuh, dan aku seharusnya bisa melawan guru abadi tingkat ke-7 Linki. Dengan begitu, aku akan memenuhi syarat untuk kembali ke tanah meteorit dewa. Ketika tubuh ilahi muncul, aku akan memiliki 6 tubuh dan 6 cara kultivasi, dan tubuhku akan berubah drastis. Jika aku mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-8, aku akan dengan mudah mengalahkan guru abadi Linki. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan Master Abadi Linki, dan Zhang Han juga tahu betul kekuatannya. Prosedurnya telah selesai. Anda sekarang adalah utusan bintang 6. Ini gelang pintar Anda. Setelah memverifikasi diri, Anda dapat menjalankan tugas dengannya, dan seterusnya. Anda dapat mempelajari cara menggunakan gelang ini dari petunjuk di sistem cerdas. Namun, banyak tugas mengharuskan Anda kembali ke istana setelah menyelesaikannya. Zhang Han mengangguk sedikit, mengambil gelang itu, dan berbalik untuk pergi. Melihat punggungnya, wanita itu merasa iri. Di matanya, orang tersebut telah memenangkan hati ketua balai dan naik ke puncak. Ia juga ingin mencapai puncak dalam sekejap, meraih status dan kekuasaan yang tinggi. Namun, jika dia tahu cerita di dalamnya, dia akan menggelengkan kepalanya dan tidak ingin menjadi seperti dia lagi. Kelihatannya seperti kue yang jatuh dari langit. Tapi nyatanya, itu tetap jebakan. Kepala balai, Jiang Lijia, memperlihatkan senyum. Berita seperti ini terlalu berharga bagi kepala istana. Jika kepala istana bisa mendapatkan binatang raksasa itu, Jiang Lijia mungkin akan dipromosikan menjadi kepala aula lingkaran dalam Laut Bintang. Pada saat itu, ia akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dapat dikatakan nilainya akan meningkat 1000 kali lipat. Beberapa anak buahnya segera mulai bekerja. Jiang Lijia berkata, lagi pula, perhatikan gelang Zhang Han yang setiap saat. Lihat tugas apa yang akan dia lakukan dan temukan dia di sepanjang jalan. Laut Bintang begitu luas. Ada miliaran penggarap pencari dao di sudut yang begitu kecil. Apakah ini kesengsaraan yang dikhawatirkan Zhang Han? Zhang Han mengendalikan gelang pintar itu dan mengikatnya dengan informasi identitasnya. Kemudian serangkaian tugas pun datang. Dia melihat tugas-tugas di distrik angin kian dari bintang 6 hingga bintang 1 dan menemukan lebih dari 100.000 nomor dalam katalog. Itu adalah tugas baru yang diberikan hari ini.
Dia memeriksa tugas-tugas sebelumnya. Sepertinya ratusan ribu tugas akan ditambahkan ke tugas-tugas sebelumnya setiap hari. Tugas Bintang 5. Sebuah tambang logam langka telah ditemukan di distrik Helong, jagalah selama 10 tahun. Setelah dia mengklik suatu tugas, dia menerima informasi tentang lokasinya, koordinat, apa yang perlu dia lakukan, hadiah, dan poin dari Istana Awan Tertinggi. Poin-poin di Istana Awan Tertinggi dapat ditukar dengan harta karun atau membeli informasi di perbendaharaan. Zhang Han mengambil alih tugas tambang logam langka. Total ada 3 utusan Bintang 6 yang telah memilih tugas tersebut. Zhang Han adalah orang ketiga. 2 lainnya adalah penggarap pencari dao di tahap kesengsaraan tingkat ke-7. Saat mereka melihat seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat ke-5 memilih tugas yang sama, keduanya tercengang. Bagaimana mungkin seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat ke-5 menjadi utusan Bintang 6? Salah satu utusan Bintang 6 segera mengirim pesan kepada Zhang Han. Dia mendengar pesannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator tahap kesengsaraan tingkat 5 bisa menjadi utusan Bintang 6? Aneh sekali. Aku beri kalian waktu 3 jam untuk bersiap. Kalian punya waktu 3 jam untuk berkumpul di istana dan berangkat. Perkataan pihak lain sama sekali tidak sopan. Zhang Han tidak ingin menjawab. Mencakup semua koordinat planet. Informasi mengenai wilayah utama dan koordinat laut bintang dikirim ke sistem kapal raja melalui gelang. Kemudian Zhang Han memasukkan gelang pintar itu ke dalam cincin luar angkasa miliknya, yang mengisolasi cincin itu dari dunia luar. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ayo pergi ke planet di Ermu. Pesawat ruang angkasa memasuki ruang sekunder dan terbang menuju planet penembakan luar angkasa terdekat. Harus dikatakan bahwa dengan status utusan Bintang 6, jauh lebih cepat untuk mengantri di planet penembakan luar angkasa. Para petinggi sekte-sekte besar di distrik Angin Kian semuanya memiliki jalur VIP, yang dapat menghemat waktu beberapa kali lipat dibandingkan jalur biasa. Bab 1637 tambang itu hilang. Seseorang sedang melaporkan di istana cabang Istana Awan Tertinggi. Kedua kalinya aku menemukannya muncul di planet penembakan luar angkasa, menuju tujuan. Apa yang ingin dilakukan Sang Hanyang? Kepala Ola, Jiang Lijia, merenung sejenak dan melirik bawahannya, lalu berkata, perhatikan dia selalu. Laporkan padaku jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Setelah sebulan, mereka diam-diam mendekati tujuan mereka. Ada stasiun ruang angkasa sementara di bintang tandus dengan puluhan pesawat ruang angkasa. Mereka sedang mempersiapkan pembangunan dan mengirim berbagai fasilitas ke benua itu. Tunggu di sini. Aku pergi dulu. Aku sudah merasakan aura logamnya. Sampai jumpa beberapa hari lagi. Binatang raksasa berbaju zirah emas tersenyum, berlari keluar pesawat luar angkasa dengan mata terbelalak, dan langsung menuju ruang sekunder. Ada beberapa binatang eksotis di laut. Ia berenang ke pantai dan langsung menggali ke dalam tanah. Area logamnya luas. Ada 3 tempat. Ayo makan. Dalam duplikasi binatang raksasa berbaju zirah emas, logam menjadi makanan lezat. Mendesis. Kemudian tibalah saatnya pada area logam. Binatang raksasa berbaju besi emas mulai melahap. Aku akan mengambil semua logamnya. Aku bisa melahapnya setelah kembali. Zhang Han mulai mengumpulkan logam-logam itu. Setelah 3 hari bekerja keras, dia akhirnya mengumpulkan semua logam di 3 benua. Tidak baik mengambil semua logamnya. Aku akan meninggalkan beberapa harta spiritual untukmu. Zhang Han meninggalkan harta spiritual tingkat 9 dan beberapa harta spiritual tingkat 8 di setiap tambang logam. Semuanya diperoleh dari gudang harta karun Sekte Sungai Gunung. Jumlahnya banyak. Harta karun spiritual tingkat 9 tidak banyak. Harta karun spiritual tingkat 8 jauh lebih banyak. Lalu dia menyelinap pergi dan kembali ke pesawat ruang angkasa. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah kenyang? Tanya Meng Meng sambil tersenyum. Zhang Han menjawab, dan binatang raksasa berbaju zirah emas kembali ke pergelangan tangannya. Meng Meng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat mereka pergi, 2 master abadi lainnya baru saja tiba. Di mana Zhang Hanyang? Beraninya seorang master abadi tingkat ke-5 terlambat. Mereka mengucapkan beberapa patah kata untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Tambang logamnya sudah hilang. Cepat laporkan ini ke atasan. Zhang Han telah memperoleh banyak hal dan sedang dalam perjalanan untuk bermain. Setelah sekian lama berkultivasi, semua orang merasa sedikit lelah. Berbeda dengan berada dalam pengasingan. Terkadang mereka beristirahat, menyesuaikan mental, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu juga penting dalam karir kultivasi mereka. Zhang Han telah berkultivasi selama kurang lebih 500 tahun, jadi ia relatif kesepian. Ia sendiri telah mencari kesenangan selama 500 tahun terakhir. Karena itu, ia membantu Kecene dan yang lainnya. Ini planet Anwoman. Dunianya dipenuhi air laut. Totalnya ada 100 kota langit.
Zhang Han berkata sambil tersenyum, binatang-binatang eksotis bawah air di sini telah dilatih untuk tampil, mereka tidak kuat tetapi memiliki karakteristik mereka sendiri, kesenangannya terletak di dunia air, dengan kerjasama kita, beberapa fasilitas hiburan dapat menghalangi tingkat kultivasi kita untuk sementara, dengan cara ini, kita bisa merasa seperti orang biasa, kita sudah lama tidak menjadi orang biasa. Hah? Meng Meng sedikit terkejut. Bagaimana kita bisa menghalangi tingkat kultivasi kita? Yue Wei terkejut. Bukankah itu berarti hidup kita akan dikendalikan oleh orang lain? Begitu. Oke. Setelah Yue Wei memahaminya, ia tiba-tiba tertarik. Ada tempat yang begitu indah di Laut Bintang. Ziyan dan Lisa saling memandang. 5 miliar batu kristal untuk kita masing-masing. Zhang Han menyerahkan batu kristal itu. Batu kristal tersebut semuanya adalah batu kristal bermutu sedang atau batu kristal bermutu tinggi. Semua orang mengeluarkan gelang mereka dan membawa pesawat yang disiapkan oleh stasiun luar angkasa ke kota langit ke-36. Ya ampun. Satu pesawat luar angkasa menghabiskan 100 juta batu kristal sehari. Setelah melihat ini, Meng Meng berkata dengan tidak puas, jika aku tahu ini, aku akan menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu. Tidak masalah. Kalau kau simpan pesawat ruang angkasa ini, semua orang akan tahu kau punya harta roh super besar. Lalu kau tak perlu khawatir ada yang menginginkannya. Zhang Han terkekeh dan berkata, konsumsi di sini relatif tinggi. Kita bertujuh harus menghabiskan sekitar 20 miliar batu kristal. Zhang Han memberikan penjelasan singkat di dalam pesawat. Planet ini tampak sederhana. Namun, sebenarnya rumit. Planet ini berisi banyak harta spiritual tingkat 9, permata langka, dan sebagainya. Itu juga merupakan taman hiburan kelas atas di lingkar luar. Yue Wei bergumam dengan ketidakpuasan. Mereka memesan kamar di hotel paling mewah di lapisan luar. Ada berbagai fasilitas yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ada banyak hal menarik yang ditawarkan hotel, gratis untuk para tamu, dan mereka juga bisa menikmati berbagai hidangan terkenal. Mereka beristirahat di hotel selama sehari. Keesokan harinya, mereka berbaris menuju dunia air. Mereka tidak pernah merasakan keadaan tanpa bobot dan perasaan yang tidak terkendali untuk waktu yang lama. Itu sangat mengasyikkan. Banyak seruan dan teriakan datang silih berganti. Permainan seru jarang ditemukan bagi para kultivator. Meskipun dunia rahasia dan bahaya dapat merangsang mereka, permainan itu juga berbahaya. Perasaan mereka pasti sangat berbeda dengan mentalitas santai dalam hiburan. Yue Wei menjelajahi lorong bawah laut. Ia pergi dari dataran tinggi ke tempat terdalam. Butuh waktu 5 menit baginya untuk mencapai dasar laut. Hal itu menghalangi tingkat kultivasinya dan membuatnya merasa bersemangat. Kebanyakan orang berteriak di bagian lorong bawah air. Jangan khawatir, kata Zhang Han sambil tersenyum, dengan guru abadi Lingqi di sisi mereka, mereka akan baik-baik saja. Kecuali Laut Bintang, tidak akan ada alam rahasia kehidupan dan kematian tingkat tinggi di tempat lain. Meskipun guru abadi Lingqi telah menerima murid secara paksa, beliau baik kepada rakyatnya sendiri dan juga protektif terhadap mereka. Kita hanya perlu menunggu mereka di sini. Mereka akan kembali dalam beberapa dekade. Berkultivasilah dengan giat dan kejutkan ayahmu. Chen Chuan mengangguk dan merasa lega, tetapi dia menemukan masalah lain. Ziyan tidak bisa menahan tawa. Waktu berlalu dengan cepat. Chen Chuan kecil kini berada di usia ketika orang-orang di dunia sekuler membicarakan pernikahan. Itu bukan sesuatu yang serius. Lalu, apakah kamu yang paling kejam di antara mereka? Tanya Yue Wei. Mereka semua merasa bahwa Zhang Han kuat. Tanpa diduga, Zhang Han berkata, dengan kekuatanku saat ini, sulit untuk mengatakannya. Konon, orang tercepat hanya membutuhkan waktu 40 tahun untuk mencapai tahap kesengsaraan tingkat 9. Kau baru saja berkultivasi belum lama, kata Yue Wei. Setelah 10 atau 20 tahun lagi, mungkin kita bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di Laut Bintang. Dengan kecepatan pertumbuhanmu yang luar biasa. Kemarilah, Chen Chuan. Yue Xiaonao mengedipkan mata pada Meng Meng. Kemudian, ia menarik Chen Chuan ke suatu tempat sekitar 7 atau 8 meter di samping dan memasang penutup kedap suara. Kapan kamu menjadi pacar Nina? Yue Xiaonao bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, itu 2 tahun yang lalu. Chen Chuan menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Apa yang kurang bagus? Ceritakan padaku, desak Meng Meng. Kata-katanya masuk akal. Chen Chuan menguatkan dirinya dan berkata, kami berciuman, lalu, kecuali langkah terakhir, kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Meng Meng menyeringai dan berkata, kamu telah menangkap Nina secara diam-diam. Chen Chuan berpikir, bagaimana mungkin kita terus terang? Jika kalian berdua melihat apa yang telah kita lakukan, kalian akan menjadi orang ketiga terkuat dalam sejarah. Meng Meng tertawa dan berkata, Chen Chuan kecil lumayan juga.
Dia sudah jadi pacar teman baik kita. Xiao Nao, menurutmu Nina harus memanggil kita kakak kalau mereka sudah menikah nanti? Meng Meng tertegun. Sepertinya begitu. Saya mungkin tidak bisa bersenang-senang selama 7 hari. Meng Meng terkekeh. Mereka memainkan semua permainan dan berbelanja di banyak tempat. Mereka ingin membeli terlalu banyak barang. Dalam waktu 10 hari, mereka telah menghabiskan 50 miliar batu kristal. Zhang Han tidak menyimpan lebih banyak batu kristal lagi. Sebaliknya, ia mengambil beberapa harta spiritual yang ia dapatkan dari sekte gunung dan sungai dan menukarnya dengan batu kristal. Bagaimanapun, itu adalah tempat dengan konsumsi tinggi di galaksi. Tepat ketika mereka hendak pergi, Kepala Aula, Jiang Lijia, menerima berita di cabang istana awan tertinggi di distrik Angin Qian. Zhang Hanyang tidak peduli dengan dua rekan satu timnya yang lain dan memimpin jalan sendirian. Tidak ada sinyal di gelangnya selama perjalanan. Sesampainya di tempat tujuan, logam dari 3 tambang logam menghilang dalam beberapa hari, digantikan oleh beberapa harta spiritual. Jiang Lijia menyipitkan matanya. Mungkinkah dia membutuhkan logam langka? Jangan terburu-buru. Kita tunggu saja sampai mereka menerima tugas lain. Bab 1638 Bisnis Besar datang. Dia telah mengunjungi banyak tempat, termasuk distrik Angin Qian dan lebih dari selusin daerah kecil di dekatnya. Suatu hari, Jiang Lijia, kepala aula istana awan tertinggi di distrik Angin Qian, sedang membaca berita-berita yang telah disortir. Tugas ketiga adalah menjelajahi tanah harta karun di distrik Anling. Akibatnya, tanah harta karun itu lenyap dan menjadi benua biasa. Tugas keempat adalah menyelamatkan guru abadi Nangong dari negeri setan malam di planet Hauhudur. Namun, negeri setan malam menghilang. Dia mengerjakan 4 tugas dalam 4 tahun. 1 tugas bintang 5, dan 3 tugas bintang 6. Terlalu cepat. Jadi, harta atau logam yang hilang itu karena Zhang Hanyang. Pada dasarnya sudah pasti. Dia memiliki binatang iblis kuno itu. Binatang itu masih terus berkembang. Kita harus melaporkan masalah ini kepada kepala istana kita secara rinci. Jiang Lijia berpikir dalam hati, kepala istana kita sudah bertahun-tahun menginginkan seekor binatang iblis kuno untuk dijadikan tunggangannya, tetapi ia belum pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Mungkin ia bisa membuat terobosan pada Zhang Hanyang. Jiang Lijia memerintahkan anak buahnya, hubungi 5 distrik utama di sekitar sini. Kirimkan tugas mereka tentang tambang logam langka, tanah harta karun, dan tempat-tempat yang penuh dengan ki iblis ke sistem kami. Kirimkan tugas kita yang sesuai kepada mereka di waktu yang sama. Bunyi bip. Bunyi bip. Setelah sekitar 5 jam, Zhang Han dan yang lainnya tinggal di rumah khusus utusan bintang 6. Gelang tangannya tiba-tiba berdering. Itulah inti pencariannya. Mereka membahas tentang logam langka, tanah harta karun, dan berbagai hal lainnya. Zhang Han tertarik pada lebih dari 20 di antaranya. Utusan bintang 6 hanya dapat menerima 3 tugas dalam satu waktu. Setelah penyaringan, Zhang Han menerima 3 tugas. Namun, laut bintang terlalu besar. Ada puluhan ribu distrik di lingkar luar. Mereka baru menjelajahi beberapa tempat dan lebih dari selusin distrik. Saya telah menerima 3 tugas, 2 di antaranya terkait dengan tambang logam, dan 1 tentang tanah harta karun, kata Zhang Han. Kamu baru saja menelan begitu banyak logam. Kapan kamu akan mencapai tingkat ke-6 tahap kesengsaraan? Tanya Ziyan. Melihat mata besarnya yang berkedip, Zhang Han tertawa. Butuh waktu lama bagiku untuk mencapai tahap kesengsaraan tingkat ke-6. Binatang raksasa berzira emas tumbuh sangat cepat, tetapi membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Rasanya seperti lubang tanpa dasar. Di antara duplikasinya, tubuh guntur dapat dengan mudah melahap petir kesengsaraan, tetapi pertumbuhannya lambat. Tubuh guntur membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencerna setiap kali. Sosok Tao ekstrim kosmik dapat melahap energi tanah harta karun, tetapi efisiensi konversi energinya tidak sebaik binatang raksasa berzira emas. Sosok iblis agung memiliki nutrisi dari sebuah planet. Nutrisi itu cukup untuk digunakannya. Namun, ia menerobos lebih lambat. Laju pertumbuhan binatang raksasa berbaju zira emas itu tinggi, tetapi ia membutuhkan banyak uang. Dengan kecepatan ini, Zhang Han akan jatuh miskin cepat atau lambat. Ziyan menanyakan pertanyaan ini karena Zhang Han berkata mereka akan beristirahat dengan baik dan pergi ke tempat menarik lainnya setelah terobosan berikutnya. Ziyan menantikannya. Perjalanan ke Siwal terakhir kali meninggalkan mereka dengan kenangan yang tak terlupakan. Oke, jawab Meng Meng sambil tersenyum. Tambang logamnya hilang. Tugasnya dibatalkan. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa dengan penampilan yang khas. Tampaknya dihiasi berlian di seluruh permukaannya. Pesawat ruang angkasa itu perlahan mendarat di cabang istana awan tertinggi di distrik Angin Qian. Ekspresi Jiang Lijia tampak gembira saat dia secara pribadi menyambut pihak lain.
Saya melihat informasi yang Anda kirim. Menurut catatan, kemungkinan besar itu adalah Raja Naga Iblis Bintang yang bermutasi. Kekuatannya tak tertandingi. Master Abadi Waterhaven terkejut sejenak. Lalu ia segera berangkat dan datang ke sini. Nada dingin dari Immortal Master Waterhaven membuat Jiang Lijia berkeringat. Terlalu banyak orang di Laut Bintang yang merampas harta karun, jadi dia sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka yang melihatnya tak kuasa menahan diri untuk berseru, bukankah ini pesawat luar angkasa batu kristal milik kepala istana kita? Terlalu mahal. Harganya triliunan batu kristal. Beberapa hari kemudian, Zhang Han baru saja tiba di planet tempat ia harus menyelesaikan tugasnya. Jaga tempat ini dan tunggu tim teknik menambang logamnya. Binatang raksasa berbaju zirah emas itu sedang dalam masa pertumbuhan dan nafsu makannya bagus. Sekarang, tingginya lebih dari 5.000 meter, tidak jauh dari 10.000 meter. Aura mereka sering naik. Mereka telah tertidur selama lebih dari 2 tahun. Meng Meng melirik keluar dan berkata, bentuknya tidak terlihat bagus. Meskipun jelek, tapi di dalamnya ada harta karun, kata Lisa sambil tersenyum. Benua ini tampak seperti jatuh dari planet besar lain. Benua ini tidak memiliki aturan, tidak memiliki lingkungan ekologis, dan hanyut di alam semesta. Zhang Han berkata, jika kita bisa menemukan planet utamanya, mungkin kita bisa menemukan lebih banyak tambang logam. Kalau begitu, apakah kemungkinan besar planet utama telah diledakkan? Yue Wei menyentuh jenggotnya dan bertanya. Wuss. Tepat saat mereka hendak meninggalkan pesawat ruang angkasa dan melihat permukaan benua, sebuah pesawat ruang angkasa besar yang bersinar dengan cahaya terang muncul dari kehampaan tak jauh dari sana. Ah! Pesawat luar angkasa ini sungguh indah. Meng Meng mengerjap. Ziyan dan Lisa juga menoleh ke layar. Gelang itu berdering. Suara mendesing. Suara mendesing. Tunggu di sini, tetua Yue, kalau ada musuh. Dua sosok dengan cepat datang dari pesawat ruang angkasa yang bersinar itu. Yang seorang adalah pria berbaju hijau, Jiang Lijia, dan yang lainnya adalah pria berbaju putih, Master Abadi Waterhaven, Master Istana dari Istana Awan Tertinggi. Zhang Hanyang. Jiang Lijia berkata, ini adalah Master Abadi Waterhaven, Master Istana dari Istana Awan Tertinggi. Halo, kata Zhang Han sambil menangkupkan kedua tangannya. Dia membuat perkenalan lain untuk menunjukkan kebaikannya. Saya akan langsung ke intinya, tanya Master Abadi Waterhaven. Silakan, jawab Zhang Han. Ketika dia kembali ke distrik angin Qian, dia melihatmu bertarung dengan seseorang. Kau memiliki binatang iblis kuno, Raja Naga Iblis Bintang. Aku sangat menyukai binatang iblis kuno, jadi aku datang untuk bertanya apakah kau bisa mentransfernya kepadaku. Aku bisa memberimu harga yang memuaskan, kata Master Abadi Waterhaven. Dia ingin membeli binatang iblis kuno itu secara langsung, bukan merampoknya. Setelah mengelola Istana Awan Tertinggi di Laut Bintang selama bertahun-tahun, sumber daya yang dikuasainya tak terbayangkan. Bagaimana jika aku tidak menjualnya, kata Zhang Han sambil tersenyum tipis. Master Abadi Waterhaven terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, kalau begitu aku hanya bisa bilang sayang, tapi kurasa kau tidak akan menolak. Aku datang dengan tekad bulat. Tak masalah jika aku harus menghabiskan lebih banyak harta spiritual dan sumber daya lainnya. Perkataannya menunjukkan bahwa dia sebenarnya kaya. Bab 1639 sukses. Binatang raksasa berzirah emas adalah duplikasi Zhang Han yang sangat kuat. Jiwa mereka terhubung, jadi dia tidak takut binatang itu akan mengenali orang lain sebagai inangnya melalui tanda jiwa atau hal-hal lainnya. Lebih tepatnya, binatang raksasa berzirah emas itu seperti jurang maut. Membudidayakan binatang raksasa berzirah emas pasti membutuhkan banyak sumber daya. Sekarang Zhang Han tidak punya banyak sumber daya, apa yang harus ia lakukan? Ia hanya bisa menerima tugas satu persatu untuk mengisi binatang raksasa berzirah emas. Bagaimana kalau memberikannya kepada kepala Istana Awan Tertinggi untuk dipelihara selama beberapa waktu? Zhang Han punya pemikirannya sendiri. Atau kau ingin pergi ke wilayah 9 gunung? Aku masih punya pengaruh di Gunung Ketujuh. Aku bisa mengirimmu ke Tanah Suci Gunung Ketujuh untuk berkultivasi. Kau bisa tinggal di sana selama lebih dari 1000 tahun, dan aku akan memberimu sumber daya. Kurasa nilai binatang iblis kuno yang masih hidup jauh lebih tinggi daripada harta spiritual biasa atau harta karun tingkat mendalam. Kalau kau mau harta karun, ambil saja apapun yang kau mau dari gudang hartaku. Mendengar ini, Yue Wei yang berada di belakang, menelan ludah. Pastilah ada sejumlah harta karun di rumah harta karun Istana Master Istana Awan Tertinggi. Dilihat dari sikap pihak lain, dia kaya dan ingin membelinya secara langsung, bukan merampoknya. Yue Wei menggunakan teknik transmisi suara tertentu kepada Zhang Han, berkata, cepat tolak. Kalau nanti Master Abadi Waterhaven marah, akan sulit menyelesaikan masalah ini. Zhang Han tenang dan masih merenung.
Jiang Lijia merasa kesempatannya telah tiba. Ia mendesah pelan. Kau adalah utusan bintang 6 yang luar biasa dari istanaku. Kau punya kesempatan untuk terbang ke surga sekaligus. Kau harus memikirkannya baik-baik. Berbicara tentang terbang ke langit dalam satu langkah, Master Abadi Waterhaven menambahkan, kalau kau mau, aku bisa menjadikanmu wakil Master Istana Awan Tertinggi. Kau tidak akan mendapatkan sumber daya sebanyak yang kau dapatkan secara langsung, tetapi itu akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Zhang Han merasa sedikit aneh ketika dia mengatakan bahwa salah satu duplikasinya bermutasi. Aku sudah mencoba membuatnya mengakuiku sebagai inangnya selama lebih dari 10 tahun, tetapi aku belum pernah berhasil. Terkadang, aku ingin menyerah, tetapi aku belum bisa menerimanya. Itu jelas tidak baik untuk kultivasiku. Zhang Han mendesah pelan. Kultivasi. Master Abadi Waterhaven terdiam sejenak. Soal kultivasi, kau bisa memilih untuk pergi ke tanah suci untuk berkultivasi. Kau bisa menempa hatimu sendiri. Itulah sebabnya ia tidak bisa mengenali saya sebagai inangnya. Selalu ada penghalang di hati saya, kata Zhang Han. Mau dijual atau tidak, tanya Master Abadi Waterhaven, tak seorang pun bisa membantumu memurnikan hatimu. Raja Naga Iblis Bintang sulit mengenali inangnya. Zhang Han mengingatkannya lagi, aku juga khawatir kau akan melampiaskan amarahmu padaku jika kau tidak membiarkannya mengenalimu sebagai inangnya untuk waktu yang lama. Tidak. Tenang saja, kata Master Abadi Waterhaven sambil tersenyum. Kau bisa menanyakan reputasiku di Gunung Ketujuh. Reputasi Istana Awan Tertinggi di Laut Bintang pun sama. Kami bukan orang yang suka mengingkari janji. Dia bersedia menyewanya atau membelinya. Dia pikir dia bisa menyewanya sepanjang waktu. Menurutku itu hebat, kata Master Abadi Waterhaven dengan nada terkejut. Zhang Han tertawa dalam hati. Dia khawatir binatang raksasa berbaju zirah emas itu punya nafsu makan besar, tetapi orang yang memberinya makan datang tanpa diundang. Karena kau begitu terus terang, aku akan memberimu 3.000 planet, terlepas dari apakah aku berhasil atau tidak, kata Master Abadi Waterhaven dengan lugas. Tidak. Zhang Han menggelengkan kepala dan berkata, kita harus mengikuti aturan. Ini saran dari Kepala Balai Jiang Lijia untuk para utusan kita. Jiang Lijia menatap Zhang Han dengan penuh semangat dan berseru dalam hatinya, dia benar-benar bawahanku yang baik. Seperti yang kau katakan, berapa lama batas waktunya? Master Abadi Waterhaven menatap Zhang Han lagi. 20 tahun untuk pertama kalinya. Jika Master Abadi Waterhaven gagal dalam 20 tahun, aku akan menerimanya dan mencoba lagi. Jika aku gagal, mari kita buat kesepakatan berikutnya, saran Zhang Han. Jarang bagi Zhang Han untuk menghipnotis dirinya sendiri. Binatang raksasa berzirah emas itu bahkan tidak punya sehelai jiwa pun. Bagaimana mungkin pihak lawan berhasil? Dengan gerakan pikirannya, cahaya keemasan muncul di pesawat ruang angkasa tempat Meng Meng dan yang lainnya berada di kejauhan. Cahaya keemasan itu terbang dan muncul di hadapan mereka. Binatang raksasa berzirah emas itu tingginya lebih dari 5.000 meter. Ia tampak agung, dan wajahnya dingin. Apakah dia begitu patuh? Bukankah itu terlihat garang bagimu? Tampan dan mendominasi sekali. Keinginannya selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Manis, biarkan aku menyentuhmu. Master Abadi Waterhaven menatap gadis kecil nan lucu itu dengan tatapan mata yang lebih lembut dibanding tatapan mata para wanitanya. Namun, Zhang Han merinding di sekujur tubuhnya. Bro, aku akan merepotkanmu untuk tinggal di dalam sendirian untuk sementara waktu. Zhang Han menghibur dirinya sendiri dan tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan pihak lain. Master Abadi Waterhaven, Raja Naga Iblis Bintang memiliki temperamen yang keras. Terkadang, ia sangat galak. Ia suka melahap logam dan tidur. Ia tidak suka sering diganggu. Semakin sedikit orang yang berada di dekatnya, semakin baik. Ia sekarang berada di tahap kesengsaraan tingkat kelima. Sangat sulit untuk membuatnya mengenali seseorang sebagai inangnya. Bahkan jika ia telah bersamaku sejak kecil, aku belum berhasil membuatnya mengenaliku sebagai inangnya. Master Abadi Waterhaven menyentuh kuku di salah satu jari kaki binatang raksasa berzirah emas. Tajam sekali. Sekalipun dia tidak bisa menjadi tuan rumahnya, dia bisa memamerkannya kepada beberapa teman lamanya. Itu bukan masalah. Zhang Han berkata, asalkan diberi makan dan kenyang, ia tidak akan membuat masalah, dan hubungannya dengan pemberi makan akan semakin dekat. Nafsu makannya pun baik. Melihat masalah itu selesai, Jiang Lijia tampak sangat gembira. Dia berpikir dalam hati, Zhang Han sangat kejam. Sungguh langkah yang brilian. Jika tidak lapar lagi, apakah sumber daya milik Immortal Master Waterhaven akan habis setelah 20 tahun? Master Abadi Waterhaven berkata, besar sekali. Tidak mudah membawanya. Zhang Han berkata, binatang kecil, jadilah lebih kecil dan ikutilah Guru Abadi Waterhaven.
Dia bisa memberimu makan dengan baik. Binatang raksasa berzirah emas meraung dengan tatapan mata yang ganas. Ia mengangkat cakarnya yang besar, siap menyerang. Master Abadi Waterhaven tertawa dan mengangkat tangannya. Energinya melonjak. Master Abadi Waterhaven sangat gembira. Zhang Han berpikir dalam hati, saya berharap kamu hidup bahagia dalam 20 tahun. Tiba-tiba, dia merasa Immortal Master Waterhaven sangat baik. Mengapa aku tidak mengenal orang yang begitu bersemangat seperti Immortal Master Waterhaven sebelumnya? Master Abadi Waterhaven tak sabar untuk mengeluarkan 1000 meter kubik logam tingkat 9 dari cincin luar angkasanya. Si kecil, makan dulu. Binatang raksasa berbaju zirah emas membuka mulut besarnya dan mulai melahap. Dia memang punya selera makan yang bagus. Di bawah tatapan Master Abadi Waterhaven, Meng Meng, Lisa, Ziyan, dan yang lainnya juga terbang. Kemudian, ia segera mengalihkan pandangannya dan menatap binatang raksasa berzirah emas di sampingnya. Matanya dipenuhi kelembutan. Banyak pria yang cintanya kepada wanita cantik lebih dalam daripada cintanya kepada wilayah kekuasaannya. Akan tetapi, Master Abadi Waterhaven lebih menyayangi binatang eksotis daripada si cantik. Orang semacam ini tidak jarang di antara para Immortal Master tingkat 9. Bab 1640 Pasukan Taring Serigala. Dia bergerak mendekati binatang raksasa berbaju zirah emas dan mengulurkan tangannya untuk membelai sisiknya. Master Abadi Waterhaven sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Meng Meng menyeringai, memperlihatkan dua gigi putihnya. Ia merasa wajahnya agak kaku dan melirik Zhang Han. Ayahku mengkhianati dirinya sendiri. Ziyan menunjukkan ekspresi aneh. Lisa menutup mulutnya dan terkekeh. Chen Chuan linglung. Yue Xiaonao juga sedikit bingung. Hanya Zhang Han yang tampak sedikit malu. Dengan pikirannya yang gelisah, binatang raksasa berbaju zirah emas itu menoleh, membuka mulutnya yang berdarah ke arah Master Abadi Waterhaven, lalu meraung. Master Abadi Waterhaven yang memabukkan itu sedikit terkejut. Energi di tubuhnya bersirkulasi, dan ia hampir membela diri. Master Abadi Waterhaven mundur selangkah dan berkata, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Jangan marah. Aku akan menjadi tuan rumah barumu selama 20 tahun ke depan. Patuhlah. Aku akan memberimu logam untuk dimakan. Wus. Setelah menelannya, binatang raksasa berbaju zirah emas menyipitkan matanya dengan ekspresi senang lalu menjadi diam. Kali ini, Master Abadi Waterhaven maju ke depan lagi dan dengan nakal menyentuh cakar binatang raksasa berbaju zirah emas. Pria kecil yang lucu. Master Abadi Waterhaven merasa sangat puas. Ehem. Meng Meng hampir tidak dapat menahan tawanya dan hanya dapat batuk beberapa kali untuk menahan diri. Pada saat ini, Master Abadi Waterhaven melangkah mundur dan menatap mereka. Kenapa kalian semua berdiri di sana? Master Abadi Waterhaven melirik ke 6 pria yang tidak jauh darinya, mengapa tidak ada yang melayani? His. Ini kelalaianku. Mereka segera datang. Master Abadi Waterhaven melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi ke wilayahmu, 3000 planet di distrik Sungai Serigala di lingkaran dalam semuanya kaya akan sumber daya, ada sekitar 300 juta murid istana awan tertinggi di sana, dan mereka semua akan mematuhi perintahmu, mereka bisa dianggap sebagai orang-orang yang telah kupinjamkan kepadamu, jika aku berhasil menjadi tuan rumahnya, mereka akan menjadi milikmu, butuh waktu sekitar 1 tahun bagimu untuk sampai di sana, aku akan mengantarmu ke Aula Furong dulu, dan kau bisa beristirahat di sana. Oke. Terima kasih, Master Abadi Waterhaven. Zhang Han mengangguk. Oke. Setelah penuh, akan sunyi. Master Abadi Waterhaven menoleh dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi ke Aula Furong untuk berbicara dengan para tamu dulu. Kalian awasi dia. Selama dia membuka matanya, beri dia logam tingkat 9. Wus. Master Abadi Waterhaven langsung melemparkan cincin angkasa miliknya ke belakang. Dia sendiri tidak mau repot-repot mengambilnya. Ia tidak akan lapar dalam waktu singkat. Ia bisa bertahan selama setengah bulan atau bahkan sebulan jika diberi makan sekali, kata Zhang Han. Agar ia mengakuiku sebagai inangnya, aku tak boleh memperlakukannya dengan buruk. Zhang Hanyang, tunggu saja sampai ia benar-benar menjadi inang bagi 3000 planet. Master Abadi Waterhaven sangat percaya diri. Saya suka kepercayaan dirimu. Setelah melewati koridor yang dipenuhi cahaya biru, mereka tiba di Aula Furong. Aula itu tidak kecil, luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Di sekelilingnya juga terdapat beberapa koridor dan berbagai macam ruangan. Ada 16 kamar. Kalian bisa tinggal di sini sesuka hati. Kalau mau makan, hubungi penjaga yang bertugas di sini. Lalu, Master Abadi Waterhaven memberi isyarat agar semua orang duduk di sofa. Lalu, dia mulai bertanya. Apa kebiasaan Raja Naga Iblis Bintang? Haruskah aku mengirimkannya untuk bertarung? Tanya Master Abadi Waterhaven. Itu normal.
Ia masih tumbuh. Master Abadi Waterhaven memahaminya dan berkata, apakah ia akan menolak jika aku mencap jiwanya dan membuatnya mengakui aku sebagai inangnya? Mungkin ia tidak melawan, tapi ia akan marah, kata Zhang Han dengan nada standar. Binatang iblis kuno itu memang ditakdirkan untuk membenci ini. Kau bisa mencobanya kalau kau yakin. Kau tidak bisa sering-sering mencobanya. Kalau tidak, ia akan kabur suatu hari nanti tanpa sengaja. Master Abadi Waterhaven mengangguk berulang kali. Aku harus berhati-hati dalam hal ini. Dilihat dari langkahnya yang cepat, dia pasti pergi mencari binatang raksasa berbaju zirah emas. Zhang Han terdiam. Tampaknya itu mungkin. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang makanan dan minuman. Zhang Han melihat sekeliling dan mendesah pelan. Senang rasanya bisa mengikuti Master Abadi Waterhaven. Lagi pula, dia adalah Master Istana dari Istana Awan Tertinggi. Itu benar untuk saat ini. Zhang Han tersenyum. Ketiga ribu planet itu semuanya kaya akan sumber daya, dan terdapat banyak pangkalan herba spiritual. Hasil panen tahunannya pun sangat tinggi. Dalam 20 tahun ke depan, kecuali sejumlah tanaman herbal spiritual tertentu yang masih tumbuh, ia akan memanen jenis tanaman herbal spiritual lainnya. Secara keseluruhan, Zhang Han akan mendapatkan banyak. Akhirnya, pesawat ruang angkasa itu tiba di distrik Wolf River. Saya sudah mengeluarkan perintah. Kita menuju bintang taring serigala. Dalam 20 tahun ke depan, semua orang di sini akan mematuhi perintah Anda. Setelah tiba di tempat itu, ratusan orang menyambut mereka. 10 orang berada di tahap awal kesengsaraan tingkat 9, dan 81 orang berada di tahap kesengsaraan tingkat 8. Sisanya berada di tahap kesengsaraan tingkat 7. Salam, Yang Mulia. Semua orang yang hadir segera menangkupkan tangan mereka. Di bawah tatapan semua orang, Master Abadi Waterhaven segera kembali ke pesawat ruang angkasa. Wus! Pesawat ruang angkasa itu berubah menjadi aliran cahaya dan pergi dengan cepat. Zhang Han mengaktifkan pikirannya. Dia dapat merasakan keadaan binatang raksasa berbaju zirah emas. Ada jejak jiwanya yang tersegel di sana. Tak akan ada masalah. Master Abadi Lan Feng adalah seorang pria parubaya yang agak gemuk. Ia berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata dengan hormat, mulai hari ini, Anda adalah tuan rumah taring serigala. 3000 planet adalah wilayah Anda. Saya akan mematuhi perintah Anda kapan saja. Yue Wei mengelus jenggotnya. Bahkan dua orang di tahap kesengsaraan tingkat 9 memiliki perbedaan besar. Bahkan Master Abadi Waterhaven pun tidak sebanding dengan Master Abadi Lingqi. Zhang Han kembali menggunakan teknik transmisi suara tertunjuk. Mari kita berpatroli di semua planet terlebih dahulu, kata Zhang Han. Dia tidak punya kegiatan lain, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan binatang raksasa berzirah emas. Tubuh gunturnya tidak perlu melahap petir kesengsaraan. Dia sedang bersantai, jadi dia ingin berpatroli untuk melihat lingkungan unik setiap planet, serta ramuan spiritual dan sumber daya lainnya. Master Abadi Lan Feng menangkupkan tangannya dan memimpin tim secara langsung. Mereka menerbangkan pesawat dan menaiki kapal raja yang besar. Tak lama kemudian, armada kapal pertahanan mulai berangkat bersama mereka. Mendengar hal ini, Yue Wei hanya memiliki beberapa kata di benaknya, kita kaya. Namun, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya dan ramuan spiritual saat ini. Sudah waktunya untuk berpatroli di wilayah itu. Semua bawahan di benda-benda langit di wilayah Zhang Han tahu bahwa 20 tahun ke depan, akan ada orang yang lebih tinggi dari Istana Awan Tertinggi yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Dia adalah Zhang Hanyang, tuan rumah taring serigala. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang.